warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Pertama, marilah kita memuji serta bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan rahmatnya yang paling baik. Antara lain Allah berikan tanya hidayah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan dua buah nikmatnya semua perbuatan dan kegiatan yang berharga di muka bumi ini insyaallah kita akan mendapat balasan dengan surga di akhirat nanti. Selanjutnya sholawat beriringan dengan salam sama-sama kita hidangkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian, yang mana Rasulullah beserta sahabatnya memperjuangkan agama, aturan, sehingga dengan aturan itu kita bisa hidup selamat di dunia dan insyaallah di akhirat akan mendapat surga. Dilikoni banyak yang bertuan muliakan, gure-gure kita nyawa bersama yang katruk di tengah-tengah kita nyawa, yang gak penuhi undangan kita nyawa hanya tujuan dan maksud lain, yaitu gure-gure dan nyawa ingin berbagi ilmu dengan danyawa, menyoborkan mungkin dengan lingkup yang terbatas, yaitu cuma di dalam daya. Alhamdulillah bamalannya katro kekenau tempat yang sederhananya dan berdoa Allah sesuai dengan niat dan maksud kita bahwa tanya tempat siat malamnya supaya tatung ilmu ini bagure-gure tanya yang merupakan ulama-ulama yang mumpuni, yang mempunyai ilmu, yang terpercaya untuk tanya pegang dan untuk tanya amalkan dalam keseharian tanya. Diri kau banyak yang Tuhan muliakan selaku urunsi katanya dalam kemasjidannya, yaitu Tungkoi Musik, menanti kepada Bapak Pesik selaku pimpinan kampung, menanti seluruh daripada tokoh-tokoh masyarakat, para pimpinan yang bernama unsur muslika atau yang mewakili, dan yang terhormat kepada seluruh para alim ulama pimpinan dayak dalam sekecamatan Kudablang dan Gandapura, dan yang Tuhan muliakan seluruh emosi, para undangan, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, menansin seluruh tunduk umum gampong dan seluruh gure-gure Tuhan yang hanya mungkin disebutkan satu persatu, dan mudah-mudahan mandung bedanya diberkahi oleh Allah dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dan hanya wajib kata-kata ta'zim Tuhan kepada seluruh masyarakat kemasjidan Al-Mukarramah Jalbaruh yang katanya muliakan, baik kaum murung agama yang begitu antusias, yang telah berkorban berbagai macam
pengorbanan, baik saran, tenaga, menanti, materi, semua itu dengan tujuan dan maksud demi terlaksananya acara yang mulianya. Dan menanti kata-kata kami berdoa kepada seluruh kaum umat yang sudi kiranya telah mempersiapkan berbagai macam persiapan, walaupun hanya di panggung tapi di ikut panggung mandum andaikan hanya terlibat kaum ini, nyo sungguh acaranya akan terjadi kekurangan-kekurangan yang hanya mungkin hanya terlibat daripada kaum murina. Jadi malamnya alhamdulillah bersyukur kepada Allah dengan leganya kondisi alam pun sangat mendukung kepada adanya datu menyabudun tibudun wujud. Tapi dengan izin Allah malamnya insyaallah sesuai dengan niat dan rencana hana halangan dari tangan, alhamdulillah malamnya acara yang kami tuju terlaksana. Cuma malamnya mungkin di masjid nyonya pun tapi punya bapak tempat lain mungkin kala tapi nyo merupakan suatu sebuah pengalaman baru bagi masyarakat ini bahwa mudzakarah adalah tempat tanya tuntut ilmu yang dengan materi-materi yang telah dipersiapkan yang sesuai dengan harapan dan keadaan yang ada dalam masyarakat. Maka bagaimana tema dan judul-judul yang dibahaskan di para guru-guru tanya selaku alim ulama yang hadir di tengah-tengah katanya. Nyong nanti wadah disampaikan di guru-guru tanya materi-materi yang kalau disiapkan berdasarkan pendapat-pendapat daripada berbagai macam lapisan masyarakat dan elemen masyarakat. Nyong akan kumpulkan pada judul atau pada tema. Mudah-mudahan temanya akan menjawab persoalan-persoalan di kalangan masyarakatnya sendiri. Yang pertama adalah hukum talak yang dijatuhkan oleh pengadilan atau hakim sedangkan suaminya tidak pernah mentalakkannya. Nyonya persoalan-persoalannya dalam masyarakat sehingga di tubuh umum hotel tempat masalah rumah tangga ipat di pengadilan kaiwa surat tadi ikut dilakukan ilung kurahon kerja lung yang tetap rumah yang dibantera status yang takun bak rumahnya ukur kahun tadi atau mana yang direkat. Yang kedua adalah tema masalah mengubah fungsi harta wakaf supaya lebih produktif dan lebih bermanfaat. Nyonacit kebutuhan-kebutuhan lainnya terkadang ada pendirian masjid, terkadang tanah-tanah yang memang di waktu awal mungkin manfaat karena berubah kondisi tabafangan hanade danyo yang lagi awal hingga butuh dengan cara yang baru untuk dikelola dengan cara lebih bermanfaat. Pukul jid daubah lagi umpama tanah udang terkadang jid daubah kepada lampu atau lampu di daubah ke tanah udang. Ini di antara lain. Olehnya selanjutnya adalah tema hukum mendapatkan reward atau hadiah kepadanya atau tidak kunjung pendapatan daripada bermedia sosial. Nyodino kadang tu kan dengan media yang serba canggih, orangnya tanya dan itu lega baik kaum muda maupun kaum tua nanti dari di samping dengan hiburan dalam bermedia sosial, tapi dalam hiburan itu terkadang mereka itu menjadi ajang mencari ekonomi. Jadi ini nanti itu pengibang hukum ini ada lagi dalam kehapunan TikTok itu, ataupun YouTube atau Instagram atau media-media sosial yang lain. Nya tentu idanya dengan sebab cara menjadi main online aturan-aturan yang diikuti daripada setiap akun, maka terkadang idanya ibi hadiah atau dengan cara kerja melalui orangnya pengibang pendapatan dinya. Olehnya selanjutnya yaitu
Nyo termasuk yang tiada kalah viral kan, masalah mendistribusikan atau menyebarkan obat-obat ilegal. Nyo hana khusus terlarang, tapi wujud ilegal. Mana ilegal? Yang tiada izin daripada pihak pemerintah. Nah, mungkin lebihnya dalam kondisi masyarakat yang berlangsung sangat membutuhkan pembahasan tentang obat-obatannya yang terkadang walaupun hingga kampung menadakan walaupun yang kita rugi terkode mengkat obat-obat yang ilegal. Sakipan hukum rezeki mengkat obat ilegalnya. Olehnya yang selanjutnya adalah mengenai jual beli uang digital. Orangnya idanya berdepu bersama yang bahwa semua serba digital. Nah, jadi sebagian yang serba digitalnya adalah pengen hana fisik, artinya hanya damak dan amat dan bilin-bilin hujud dan tak cuma angka saja. Maka hukum ini diperjualbelikan secara online dan secara digital, artinya kategori dengan media elektronik dan hana fisik, hana bakaman. Bagaimana hukumnya memperjualbelikan secara online atau secara digital atau secara internet? Orangnya mengancit nanti yang terakhir, tema yang terakhir, nambah tema bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat dengan zakat tijarah, khususnya bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat tijarah dengan uang yang ada di rekening. Idanya napa yang ke kamukah tente takebah rekening. Nya kenapa begitu? Pukuh pajang pun dalam rekening yang nabi kira harta atau menyugira harta pajang tadi dan awatnya diterima oleh terima yang pukuh dia langsung dibagi atau apa yang dijuk dari apa juga beli. Jadi hina insyaallah nanti akan kita bahaskan satu persatu sesuai dengan waktu dan ketentuan yang tanya setujui. Cuma nyobe berlah secara aturan dasar kata tertib masalah-masalahnya akan dibahaskan di muridanya masing-masing. Pertama akan dibahaskan adalah sabah-sabah materi pokok. Hingga selesai murid-muridanya disampaikan materinya, idanya ceritanya cuma lerong saja untuk tahap pertama. Masukkan selesai sabah perkara disampaikan di muridanya. Yang tanya untuk tahap pertama cuma lerong pertanyaan. Dan dalam pertanyaan yang apabila kaki jabut nyo hanjir kapudang dawa primo dihaga ebe puno kena juga tapi lah kitabnya kamu nak buka hana langsung primo maju untuk wadai kahu nyo nak tempat lain seperti dah olehnya menanti pemateri guradanya kedua lagi nyanyi selesai daripada disampaikan materi nyo cintanya melihat pertanyaan baik urut oh karena orang lain yang baru dia urut menyona urlain dia dalam utamakan. Dan apabila kabeh hero pematerinya disampaikan kabar-kabar materi yang lebih kebutuhan ditanya, maka diizinkan jutanya mudah kasau tapi kesempatan akan tetapi sesuai dengan judul dan tema yang dibahas pada malamnya. Berarti katanya yang hana dibahas bahkan karena takut inti syaratnya itu masalah. Dan laginya sesi kedua akan kaulang adalah bab tema kedua laginya bicara Adam. Jadi nyonya mudah-mudahan acara kami lancar. Laginya kata tertib untuk sebagian yang bisa belum sampaikan di sini
dan kildu tengah-tengahnya dikaji apabila ada hal yang penting disampaikan dia katanya olehnya dia belum itu tarahkan pertimbang cara yang lebih maslahat. Nyekal tampai deh. Jadi setiap habis penjelasan pemateri nyona kesempatan hedro. Kabeh man hedro itu nyo baru tadi kesempatan untuk tanya dan sesuai dengan materi yang disampaikan. Nyan boleh liur, cuma tak buat desi sesuaikan tu. Nyan. Jadi untuk menghemat kabeh, alhamdulillah dalam kesempatannya yang pertama ini materi hukum talak yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang istri sedangkan suaminya tidak pernah mentalakkannya. Nyo tema yang pertama. Nyo insyaallah akan disampaikan le Al-Mukarram Buredanyo yaitu Abi Haji Muhammad Sufi bin Ibrahim Rais Am Dayak Paluh Gading, yaitu Dayak Abu Mustafa Allah maghfir lahu. Kepada Abi kamu persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang ulun tuan hormati dan ulun tuan muliakan, Abah di Samalana, Abi Sofiadi dari Cetung, Kure Danyo, moderator, Tungku Imumsi, Abu-abu, Tungku-tungku, Walid, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Persoalan yang pertama yang disampaikan Pak Ulun Tuan adalah persoalan sikap yang pada akhirnya oleh pengadilan mentalakkan akan si istri. Hadirin, setelah Tuan baca kitab-kitab yang kita baca daripada Hawi Kabir, Rawdatul Talibin, Mahalli, dan kitab-kitab yang lainnya, dapat Tuan kesimpulkan. Pertama-tama, perkelahian, perselisihan yang terjadi antara suami istri bagi dua. Pertama, jelas sababnya. Yang kedua, tidak jelas sababnya. Yang jelas sababnya terbagi dua. Pertama, penyebabnya dari burmok, dari urang inam. Penyebabnya dari urang inam, karena inam tidak taat kepada suaminya, atau bahasa yang lain nusyud. Wallati taqafuna nusyudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' fadribuhunna.
Ya, apabila sababnya itu dari urang inang karena nusyudnya, maka penyelesaiannya di dalam Quran. Pertama, fa'iduhunna, menasehatinya, memberikan pelajaran, mempertakutkan akan ia daripada durhakanya itu terhadap azab api neraka. Apabila dengannya han selesai, wahjuruhunna fil madaji', pisah ranjang. Apabila dengannya han selesai, fadribuhunna, pukul olehmu akannya, tapi kan hukuman itu tarbiyah. Oleh Imam Nawawi menyebutkan, apabila takalan andai capoh hana manfaat jepoh, apabila takalan dengan capoh bermanfaat, artinya hana li nusyud, hana li durhaka, taubat ya, kembali kepada taat, maka boleh, tetapi jangan melukai, jangan membinasakan, dan jangan pada anggota zahir. Dua, penyebabnya daripada urang agam. Wa ini mara'atun khafat min ba'liha nusyudan au i'radan lam Quran. Ya, di urang inam takut daripada suaminya akan nusyud, artinya suami yang berbuat salah, yang durhaka, tidak membayar kewajiban yang hak dibayar, atau menyakiti akan istrinya dengan tidak ada sabab yang dibolehkan dalam agama. Penyelesaiannya dilapor kepada yang berkewajiban, yaitu hakim atau pemerintah, atau kepada polisi, supaya andai dia zalimi, berhenti daripada dia zalimi. Andai tak dibayar nafkah, hendaknya dibayar. Andai tidak adil pada kismah, hendaklah ia berbuat adil. Kemudian yang kedua, sababnya tidak jelas. Entah siapa yang bersalah, aleh kau yang kurang aja, aleh rumah, aleh lakau, hana jelas, dan hana diakui oleh keduanya bahwa ianya yang bersalah. Pokoknya telah terjadi pertengkaran, perselisihan antara suami istri, tetapi sababnya tidak jelas apa dan dari siapa.
suami kah atau istri. Nah jelas. Ya, yang hanya jelas sababnya juga terbagi dua. Yang pertama, perselisihan dan pertengkaran itu hanya membawa kepada saling memukul, ya, saling menyakiti dengan dimaki atau lainnya. Nah, yang penyelesaiannya adalah oleh pemerintah, oleh hakim, hendaklah mengirim akan orang terpercaya atau intel untuk diperiksa sebenarnya yang bersalah. Oh, wateka jelas salah, maka diperintahkan, dipaksakan untuk meninggalkan perbuatan yang salah oleh yang bersalah tersebut. Andai purmoh yang salah, dipaksakan dia kembali untuk bahan. Andai lako yang salah, dipaksakan lako untuk tidak lagi berbuat salah. Yang kedua, apabila sudah bersangatanlah sikap perselisihan, pertengkaran hingga sampai tingkat yang akan kulikat botoh madang, ia inang kulikat paduku rupa tingkat menyakiti, ya, memukul atau menyakiti dengan perkataan icarut mama tenek-nek begitu. Ya, sudah bersangatan sikapnya. Ya, yang penyelesaiannya pakiban. Ya, dirapatkan, dilapor, dibawa persoalan itu kepada pemerintah, kepada hakim. Kemudian oleh hakim, ya, memutuskan dua hakam, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Tiga hakam berat pihak agam, tiga hakam berat pihak inang. Sunat hakam itu daripada keluarganya. Andaikan dari keluarga boleh, hakam itu sebagai wakil. Nah, kemudian oleh hakam itu setelah diperiksa, kemudian, nah, dicari solusinya bagaimana untuk mendamaikannya. Apabila hanya solusi untuk damai, ratno hantajani, rat devian tajani, lupa atau kiblah item, kiblah Tuhan, maka solusinya hanya lain kecuali taliyah. Maka oleh agam diwakilkan pada hakamnya untuk taliyah purmohnya, atau oleh agam diwakilkan pada hakamnya untuk menghulu taliyah dengan bayaran.
Kemudian oleh inang mewakilkan pada hakamnya untuk membayar upah taluk terhadap silakau. Maka di dalam mazhab Gundanyo Syafi'i dan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali tidak boleh hakim yang menceraikannya, yang tolak menyokol lakau adalah hakamnya, hakam lakau. Hakam itu kita dua atas dasar wakilah bagi lakau untuk taluk rumah. Ada kala taluk semata-mata taluk hana bayu, atau taluk serta ada bayaran, yaitu jimu hulum nyaman. Kemudian persoalan yang terjadi uronyo oleh terjadi pertengkaran, perselisihan lako binawa. Kemudian karena hantikle inang ditaba, akhirnya inang melapor kepada pengadilan, menggugat, gugat cerai. Tetapi menyawa inang yang melakukan gugatan, bahasa pengadilan namanya cerai gugat. Gugat cerai itu bahasa pengadilan namanya cerai gugat. Ijak nebak pengadilan menggugat cerainya. Oleh inang dengan jibat keterangan yang jelas, yang jelas. Kanyan monyo lepah ja, andai halepah ja, bahkan sabab wate di menikah hanya tercatat bakal waktu, maka menyojijak bak pengadilan langkung hai timong. Bahkan karena pernikahan hanya tercatat, maka supaya nyak diterima wajib mengisbatkan nikahnya dulu. Wajib ya isbat nikah. Pemerintah sudah memberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan persoalan. Maka yang nikah siri itu nikah anak tercatat, wajib ya isbat nilai nyokat terjadi. Misalnya terjadi dalam masyarakat, terjadi pertengkaran, perlu penyelesaian. Tekan jak lapor menyohana tercatat hai terima, maka wajib mengisbatkan nikah ilai supaya yang bisa terselesaikan. Anjir terselesaikan kampung. Isbat nikah kan pengesahan nikah. Isbat nikah menetapkan ada pernikahan di antara mereka berdua. Isbat nikah kan pengesahan nikah kan nikah dikagak kabar dikagak. Watakit menetapkan sudah terjadi pernikahan yang sah antara mereka berdua. Kemudian baru lengkapi berkas-berkasnya,
bak pengadilan. Ya, tuh udah bak pengadilan, maka diperiksa oleh pengadilan. Apabila cukup keterangan, ya, cukup keterangan yang keterangannya bisa dipegang oleh pengadilan. Apakah keterangannya dipungut lenong atau dipungut? Yang jelas keterangan yang disampaikan oleh lenong oleh pengadilan bisa dijadikan pegangan untuk hukum. Maka oleh pengadilan pada awalnya ingin didamaikan, hanya langsung dijatuhkan talak, tetapi ingin didamaikan. Maka lejehoi suami cari solusinya untuk bisa damai, han mumpok solusi untuk damai. Akhirnya oleh pengadilan, apabila suami tidak mau mentalakkannya, penyelesaian damai han hasil. Akhirnya oleh pengadilan mentalakkan akan si istri talak satu atas nama suami. Idalik le pengadilan kon atunan dia kau, jika kau idalik le pengadilan kon karena dia kau, tapi di atunan kau. Karena lako hanjitem daluk, maka didaluklah oleh pengadilan atas nama suami. Kegelado suami daluk, didaluk oleh pengadilan talak satu. Tapi walau talak satu itu bain, namanya bain sughra. Maka ditunggu itu lam masa idah hanjir gurujung, karena talaknya bain kon rajai. Yang jadi persoalan di dalam mazhab Getanyo hanjir oleh pengadilan Getanyo kecuali Bakila. Dalam mazhab Hanafi hanjir, dalam mazhab Hambali hanjir. Ya, akan tetapi di dalam mazhab Malik boleh. Dalam mazhab Imam Malik boleh oleh hakim mentalakkan si perempuan itu atas nama suaminya dengan talak satu, bain sughra. Ya, di dalam mazhab Malik dia, cuman yang dia ke persoalan dinawa, apakah boleh oleh pemerintah menghukum dengan mazhab Malik. Ya, oleh pengadilan menghukum dengan mazhab Malik. Ya, bolehkah atau tidak boleh? Jawab, di dalam kitab-kitab disebutkan apabila oleh pemerintah, oleh hakim menghukum dengan suatu mazhab, kalaupun mazhab itu menyalahi, dengan orang yang dihukumkan menang atau orang yang dihukumkan kalah,
menyoba masalah tanya dihukum oleh hakim dengan mazhab Malik, sementara orang yang berperkara adalah orang mazhab Syafi'i. Bolehkah hukum yang dihukum oleh hakim itu dengan mazhab Malik, padahal orang yang memperkara mazhab Syafi'i? Jawab, apabila oleh hakim telah menghukum dengan salah satu mazhab yang empat, walau menyalahi dengan orang yang berperkara yang dihukumkan oleh hakim, hukum menang atau hukum kalah, maka hukum hakim itu sah jadi hukum, dan itu jadi pegangan buat masyarakat. Hukum yang dihukumnya jadi hukum bagi masyarakat, maka sah hukum yang dihukum oleh hakim, yaitu dengan menjatuhkan akan talak satu. Ya, sah hukumnya. Ya, bahkan tersebut di dalam kitab-kitab. Andainya oleh hakim menghukum dengan pendapat dhaif, tapi dengan syarat bertubir daripada mazhab yang empat. Nah, bertubir daripada mazhab yang empat. Hukum itu jadi hukum yang kuat, maka tidak ada maneh untuk dijadikan pegangan oleh rakyat, bahkan boleh iktak dengannya. Kalau hakim telah menghukum, artinya merajehkan oleh hakim pendapat dhaif, maka jadilah hukum itu hukum yang kuat. Nyaban laginya lun pahami daripada hawi kabir, laginya juga mumpung daripada kitab Bughyatul Mustarsyidin. Laginya juga yang terdapat di dalam Fiqhul Islam wa Adillatih. Maka dijatuhkan hukum, dijatuhkan taliyah oleh hakim. Taliyah nya dia itu taliyah, artinya jatuh talak, dan bain sukra lintu hanjir le berujung di dalam masa iddah. Tetapi dikala hakim dibaca keputusan, hukumnya golong ditetapkan ingkrah. Wate hakim membaca keputusan talak satu, hukum jid golong ingkrah. Makna ingkrah golong berlaku. Pajak ingkrah urau ke-15, maka jibi wate oleh dibaca keputusan 12 urau untuk naik banding bagi si suami. Apabila si suami tidak naik banding dalam masa 12 urau ke-15, mulailah inam itu beriddah. Habis iddah tajir iddah lain. Apabila dalam masa 12 urau si suami naik banding
dari kabupaten ke provinsi, maka inang tidak boleh beriddah. Maka hukumnya pada urut ke-15 hana inkrah laginya. Hukum yang kali ditetapkan di Nanggrowo Gedeo, dan hukumnya berdasarkan madhab Malik. Madhab Malik telah kabur daripada kedua madhab yang diakui, yang terjamin kebenarannya, maka hukumnya itu sah, jadi pegangan untuk umat. Nya di pengadilan namanya cerai gugat, kon pasang namanya cerai gugat, kon pasang. Cuman di urang Gedanyo karena sabab yang pengaduan bebak pengadilan urang Inang, urang Gedanyo gugun pasang. Padahal sabab pasahnya yang ngaji lukyok lah, kon sabab pasah yang pakai rodut pun pakai. Nah, sabab pasahnya yang pengaduan Inang dukun diuruntannya kayak pasah do pengadilan. Padahal kan wujud cerai gugat namanya. Nah, laginya penjelasannya menurut yang ulun tuan pahami. Ya, mudah-mudahan jin ke ilmu kegiatannya andai salah untuk perbaiki. Laginya lebih dan belum tuan lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Budaya Danyawa Abi Haji Muhammad Sufi bin Ibrahim yang diuraikan dengan cukup terang mengenai masalah sengketa rumah tangga. Jadi ini menyebutnya akan tingkat menjadi ukuran yang sangat relevan dengan tema adanya. Apabila terjadi KDRT dalam rumah tangga, KD karu-karunya berarti karena kekerasan. Iba apa pengadilan, wadai apa pengadilan leurinang yang terceritanya urinang karena yang persoalan masyarakat orangnya aduan atau gugatan dari pihak urinang karena lakukan identik. Yang properti diterbit surat cerai, nanti cerai juga. Kesimpulan bahwa talak yang dijatuhkan oleh hakim talak satu dan tidak boleh rujuk. Yang penilai. Yang kedua, talak itu berlaku setelah 15 hari daripada hasil keputusan pengadilan. Mengingat jeda waktu 15 hari itu untuk diberi kesempatan kepada suami adakah naik banding atau tidak. Jadi kesimpulannya untuk pengadilan terjadi banding dengan aturan pemerintah. Tapi hukum fikih bahwa apabila terjadi KDRT, titik Pak KDRT, kalau rumah tangga, kan menyusut tali pegangan dan mudah-mudahan untuk hukum. Nyok KDRT karu uragam hang mampu salah, urinang hang mampu salah hingga karena terjadi pemukulan dan hal-hal yang lain. Iba pengaduan urinang dan hakim memutuskan dengan talak, maka talak itu jatuh dengan talak satu dan bahin syukra. Apa arti bahin syukra? Tidak boleh rujuk. Nyanyi karena kesimpulan. Jadi jinau lagi tuan jika bunau nyo bagi gore-gore tenyo yang lebih utama menghinau karena nyo dekat tungkuimung daripada kampung-kampung perwakilan kemesidang nanti dari kecamatan nyo na peledanya le draw untuk ini. Olehnya terlanjutkan dengan materi selanjutnya. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nandung Duku Mustafa. Alamat di Pulau Kuta, Kecamatan Kudablang. Jadi alhamdulillah, terasa cukup jelas pensyarahan dari Abi. Bacun matanya ingin bertanyakan Abi. Mungkin saatnya Nabi cakap bahwa permasalahan nusyud yang berdasarkan dari istri ataupun dari suami yang sama-sama terkepu jelas hukumnya. Cuma jika permasalahan di KDRT yang Abi pegang Bapak Hakim. Namun jika dalam kejadian untuk Bapak Hakim hitam cip dari si suami. Karena mungkin suami juga bersikeras merasa benar sendiri. Apakah istri boleh dilawan untuk Bapak Hakim? Apakah perlawanan itu termasuk nusyud atau Bapak Hakim dibancik itu di luar rumah? Isyurhat, apakah itu syurhat itu di sosmed atau dipegah bak tetangga? Apakah itu dibolehkan? Yang pertama Abi. Yang kedua, kadang ada pendapat Imam Hambali bahwa boleh dijatuhkan talak oleh hakim pada perwakil atau pada makam suami. Jatuh talak satu tidak boleh rujuk. Namun lo rasa dalam mazhab Hambali itu jatuh dalilnya langsung hud dalil. Lalu apakah boleh kita sesuaikan dengan aturan pemerintah bak preh 5 dahulu? Karena preh 5 dahulunya apakah dapat tamu idanya dalam taklik talak, karena itu dapat menyebabkan berat bak preh masa iddah suami si istri. Lo rasa yang mandang yang ingin lo tanyakan, mohon syarahannya dari Abi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, di suami di istri cari penyelesaian. Mencari penyelesaian. Cari penyelesaian bahwa yang bisa menyelesaikan. Karena ia untuk mencari penyelesaian, andai pun agam hitam mana berlepati, wajib peti. Ini boleh, tetap boleh mencari penyelesaian dengan membawa perkaranya ke pengadilan, merapatkan persoalan kepada hakim. Apalagi inang itu yakin bahwa suaminya maksiat, tugadar maksiatnya wajib, maka ia boleh melapor, merapatkan, bahkan wajib merapatkan persoalannya kepada hakim. Ia curhat bak tetangga karena mereka bukan orang yang berhak menyelesaikan persoalan. Dia curhat bak media sosial yang hanya lagi tergantung kerutung baik wahai. Apa idahan? Yang buka aib keluarga karena pecah. Jadi andai tanya boleh mencari penyelesaian, sampaikan pada orang yang berhak dan berkewajiban menyelesaikan persoalan. Yang berhak dan berkewajiban menyelesaikan pemerintah, hakim. Maka sampaikan, laporkan kepada pengadilan. Kemudian yang kedua, kan mazhab Hambali Malik. Dalam mazhab Malik boleh oleh hakim memtalakkan
si perempuan si istri atuh nan lakau pada persoalan syikah, ya boleh. Cuman di dalam aturan pemerintah kanyo ibi wate pendahurau urang ke-15 baru inkrah hukumnya. Maka buat kemaluk dia tidak leh, maka hana medaleh oleh pemerintah saat mentalakkannya itu mempakliknya dengan jatuhnya tali ba'urau ke-15 andai lako itu tidak naik banding, karena hukumnya hukum yang dipegang oleh DPR jamun MPR yang di dalamnya diberlau tokoh-tokoh agama, ulama-ulama untuk membuatnya. Ya, maka mereka telah membahas sehingga dipakailah hukum dalam mazhab Malik, ya, supaya rumah tangga berjaya neraka. Ya, megat item kita lihat ni hanya neraka rumah. Ya, maka dipakailah mazhab Malik yang boleh hakim menjatuhkan talak, mentalakkan si istri atas nama suami pada persoalan syikah. Nah, karena inkrah urau ke-15 hadir di meja, ya, baru dibaca keputusan karena talaknya ditaklik itu pasti karena baru di meja urau ke-15. Laginya penjelasan daripada hakim, ya, dengan penjelasan. Jadi dosa memadai panennya seroti nyokan kakak pecut ke jadah hero dua orang dan mengingat berdeh hanya seroti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lalu pertanyaan yang kedua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, walaupun kurang berkaitan dengan materi yang Abiyah tanyakan, tapi menyangkut tentang masalah perkawinan. Di masa budaya Ramadan selamanya perkawinan siri, apalagi di daerah Jawa 5 tahun terakhir, nah Islam perkawinan kontrak. Mungkin urut-urutnya dirokna karena mungkin tidak gede pendidikan don mana bawinan, jadi perkawinan kontrak. Yang perlu ditanya buku perkawinan yang lainnya bagaimana menurut pandangan syariat Islam, yang pertama. Yang kedua, di Jawa terkadang khususnya kalangan artis-artis, nah perkawinan yang beda agama, pukul linco yang muslim ataupun darah baru non muslim atau sebaliknya, nyan pukul dalam syariat pandangan dalam syariat agamanya kiban kira-kira. Jadi harapan ulun sama tuan pegat tunggu pasir dari baru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon penjelasan. Terima kasih Pak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maklum tuan jauh kalau saya itu. Pertama, nikah kontrak. Nikah kontraknya awal Islam jiut tudo mento olehnya giat lom tudo mento lom abadan tapi
maka nikah kontraknya anjing. Kesimpulan, nikah kontrak tidak boleh. Nuno nikah kontrak. Long penikah di darah long di Aminah Udron selama ditun dengan jelame bagian habis ditun tuhron ada dia kontrak itu. Nyantahan nikah mut'ah hantah kah yang napugasa Syiah Imamiyah kata newan kan madhab Syafi'i Hanafi Malik kan Hambalikan ucik yang napugasa nikah kontraknya Syiah Imamiyah yang mereka sah nikah kontrak, tapi andai mati salah tirau dalam masa perkawinan kontraknya anak tawarus nyan bantu mereka nyan andai ruh membaca atau mendengar ben pakai saya nebo anjitmu ya di nikah kontraknya anjir. Ya, kemudian yang kedua nikah beda agama. Sido Islam, sido tu tapi jihad tapi biar anjir kecuali lako Muslim istri itu tapi kita dia lako Islam purmo inam kita dia. Yahudi atau Nasrani yang agama di agama turun-turun yang nektu jamun di agamanya yo golong agamanya mentok yang sah lagi dari jauh dong kalian jangan dong rumah almarhum Yasir Arafat yang rumah banyak inam kita dia yang nggak boleh selain daripadanya tidak boleh dikawin dengan kafir apakah inam kafir atau akan kafir entah kecuali entah agam orang Islam inam kafir kita dia yang tak lain kabur. Jadi demikianlah untuk yang maghrib pertama, insyaallah PDPA kan nyokon kata tumeno nanti tapi mande boh sesi yang tema utama insyaallah kita buka balik ini karena mengingat kode. Jadi yang kedua insyaallah akan disampaikan dengan tema selanjutnya yaitu hukum reward atau pendapatan dari bermedia sosial. Hanya akan disampaikan oleh Al-Mukarram Guraitanyo Dr. Tunku Haji Helmi Imran MA atau paling kamu turi di kalangan kamu Gurai adalah Abah Helmi. Jadi kepada Guraitanyo bersama kamu persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang Tuhan muliakan Gurene bersama Abi di Palu Gading, yang Tuhan muliakan Abi di Bedrook, yang Tuhan muliakan Abi di Kutablang, juga bersyukur Abi Mahdi, para ahli ulama yang berhadir, yang budaya Tuhan, saya Burgo Pemokun, Didi Mudi, juga para gure-gure yang lain yang mana mungkin belum Tuhan sebutkan satu persatu, meskipun tidak mengurangi rasa hormat Tuhan kepada gure-gure tentu. Juga kepada para
Kusyik, para tengku imum si masjid, tokoh-tokoh masyarakat, tepi pandai, para donatur dan seluruh simpatisan, juga kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Tanpa membuang waktu, Tuan akan memberikan sekilas jawaban mengenai reward ataupun keuntungan atau penghasilan yang didapatkan oleh guru-guru dari bermedia sosial. Nyo adalah salah satu persoalan baru yang kita nyo alami ini. Artinya persoalan hanya terjadi awal. Sekalipun kitab kontemporer lagi kitab Syekh Muhammad Ghazali golong tertulis persoalannya baru tertulis dalam kitab Syekh Muhammad Ghazali Fiqhul Islam wa Adillatu, cuma tentang melakukan komunikasi melalui perangkat teknologi modern. Contoh melakukan akad jual beli melalui telepon, melalui HP, tetapi terus cara mencari uang di media sosial nyo setahun ada dibahas lainnya. Karena nyo apa yang berkembang dalam padung-padung pun terakhir nyo lo. Ya, jadi media sosial nyo na YouTube, na Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Jadi pak media sosialnya nyo na platform masing-masing. Platformnya adalah gabungan antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Nyo ada perlebar yang sangat mudah. Sebab itu kan ada barunya, ada tahap kedua. Jadi kita juga langsung kepada hukum ini. Yang adalah media tempat berkumpul masyarakat di dunia maya. Mengawal media katanya di tempat duduk media katanya mudah. Media untuk dapatkan informasi yaitu orang menonton TV. Media sosialnya kan sekedar media untuk tak baca berita, tetapi media ini juga untuk tak buat apa. Untuk tak buat apa. Tuan sering mengikuti program rapat tentang Mahanali. Nah, kesimpulan rapat itu item yang golong tuntas. Tak bahas kurangnya itu rapat di Jakarta. Mana tuntas lo kita bahas. Nyoba kita bahas lo. Kita akan bertemu nanti di WhatsApp. Jadi ini tugas komunikasi, diskusi. Jadi seolah-olah di samping itu mana kira-kira yang nyambankan. Jadi media sosialnya memang mendekatkan yang jauh. Yang ini jadi urang ngepak di luar Aceh dalam saat bersamaan katanya komunikasi dan bisa rame-rame dengan cara waktu mendekatkan yang jauh. Juga ada efek negatif menjauhkan yang dekat. Menjauhkan yang dekat. Saja kalau motor takkan warung kopi, kamu kopi. Kapakah dia warung kopi itu pun. Terus kenapa buat masing-masing dengan HP kau selesai. Jadi nyo yang dekat menjadi jauh mana apa? Saja aku nak ada motor kan masing-masing HP kau lele kan. Nyo lagi menjauhkan yang dekat. Ya kan. Jadi tambang lainnya dalam persoalan yang menyangkut dengan mencari penghasilan. Fakta penghasilan yang bisa dihasilkan dari media sosial. Nino relasi, hubungan kerja. Ketanyo tak sediakan sebuah kontennya apa yang ingin tak bertemu mbak media sosial. Umpamanya contoh malamnya yang empat berekam, kamu kabarnya berekam di media. Atau rekamannya nanti atau singo atau bisa kita mbak YouTube, ya kita mbak media YouTube.
untuk dengan persyaratan tertentu dari media itu, tentu akan ini keuntungan kepada pihak yang mengelola akun dengan persyaratan tertentu. Padung video tayang, kemudian padung draw orang yang subscribe dan sebagainya. Ya benar. Akan ini perlu keuntungan ataupun biaya. Pada nyatanya, aturannya adalah dari Google AdSense, yaitu penyedia layanan. Load pertama menghapus materi pengajian umpamanya dalam YouTube gitu ya. Kemudian karena dikala oleh pihak Google AdSense nyolaya untuk kata mengiklan kena karena ramai orang kunjung akunnya, di pertama nggak iklannya kena dalam akun lo, sehingga ramai orang dalam iklan macam-macam, nak iklan judi, nak iklan seks, nak iklan barang, nak iklan yang god, nak iklan yang harga, yang nak kira-kira. Jadi penghasilan yang dijual oleh Google AdSense-nya kepada pemilik akun adalah penghasilan dari periklanan. Ya, bermasalah. Maka menyelesaikan akad, sebagaimana yang kadang terjadi bahsul masail padung-padung berkah, akad antara pemilik akun dengan Google AdSense adalah akad jualan. Ya benar. Jadi Google AdSense-nya sebagai si jahil, sementara orang yang memiliki akun YouTube atau blogger atau media sosial lain yang sebagai amil. Jadi nak ketentuan-ketentuan Roy, seandainya inan secara dengan ujrah yang maklum, buat yang layak untuk mendapatkan upah, maka akadnya akad yang digolongkan sah. Kali kabur. Yang kedua mengenai penghasilan yang didapatkan, kitab hukum dalam usul fikih disampaikan lil wasail hukumul maqasid, kaidah yang kamandub ditafai ini daya. Sarana melakukan sesuatu, gebri kepada sarananya, hukum tujuan hukum yang berlaku pada tujuan, ditetapkan hukumnya kepada sarana. Maka berdasarkan kaidah lil wasail hukumul maqasid, rincian. Pertama sekali, apabila konten yang tertanam dalam media sosialnya konten yang positif, contoh atau jika itu dakwah, atau jika itu semoga, atau informasi yang berguna, maka konten yang positif lainnya, penghasilan yang didapatkan dari media sosial haliyah. Kamu. Tetapi apabila konten yang tertanam dalam media sosialnya konten yang haram menurut pandangan agama, yaitu konten yang berisi pornografi, puding orang ataupun konten yang bertentangan dengan aturan agama, lagi pertama dengan berita-berita yang hoak, berita-berita bohong, anak kejadian tak pegahnya karena sampaikan, atau atranya karena tetap kejadiannya memang terjadi, tetapi konteksnya berbeda. Itu kan? Nah terjadi unjuk rasa di Jakarta di Probolinggo waktu pengumuman pemilu, gitu kan? Ya, Pak Huronyo, nah berita-berita ini demo, kacau ju video Probolinggo, tapi leknya buat Facebook atau buat Instagram berkatnya di Jakarta kayak lagi kudu lo. Karena orang yang kalah berarti ini baru nak posting di kitanya, kan? Yang tak berdua tak kejadian orangnya. Kah juga urut ini kan komentar macam-macam itu telepon tu nak orang pakai kira-kira konten yang kita nyok pertama yang kita nyok berarti kita dalam nama online
Hai mengadu domba dalam media sosial. Ya, kan najib riba yang secara online ini loh, pak mengawai, tupadak mulutmu harimau, mengawai, mengajino taman lem, ujung jarimu adalah harimau. Jadi BO kata tercegah dan tidak ngomong ni karo konten yang berita bohong, berita fitnah yang dapat dimelalui diuperti urang, siapa kita pak kata-kata share, kita bagi impact urang gara-garanya. Tanyo berarti urang yang mengadu domba urang lain. Jangan jadi punya lagi-lagi nyo model atau yang pertama nyo juga hadir. Kemudian yang pertama juga sesuatu yang hanya layak untuk ditampilkan pada ruang publik. Contoh itu, contoh, inayo dengan dai murinam, dengan pakaian seadanya, pakaian yang kaman. Contoh, ini ramai orang kan pakaian itu mereka kamu agam itu bagian tidak pakai. Lalu terjam, lewinam dia ada kon bagian TikTok media sosial, TikTok. Dengan pakaian-pakaian yang agak minim betul, pelak betul, ya kan? Wadah betul, pelak betul pak Instagram atau pak story Instagram ataupun dari pak peranda ataupun pak snap WA dan sebagainya. Hai, mono caption di komentar, tuliskan pokok semoga kami selalu sakinah mawaddah warahmah. Nah, isi bahasa kok. Tetapi gambar yang ditampilkan hinan di ruang publik karena kan wujud tahu yang akan melihat keadaan bertanya tengah tadi dan kerja dua dengan promo. Padahal kan masalah privat, masalah privasi, masalah yang berhubungan dengan keintiman. Hadir katanya nak pamer-pamer bako yang juga halal. Ya benar. Bahkan orang yang na karisma, yang na meru'ah, yang na wibawa dalam bahasa kita tampilkan sesuatu dengan bentuk yang dapat meruntuhkan meru'ah, ini juga hadir walaupun kita bermodal. Itu contoh dalam dunia nyata, dalam dunia nyata tajak mempromonya kamu itu yang kena meru'ah itu ya tajak adalah promotor, tamat pada roh. Karena hanya promotor kan halu. Cak tak kecup pak kening promotor juga pak dalam kira saja. Kalau lego nyok menyentuhkan roh. Walaupun keringnya promotor, tapi menyebutnya yang namanya harus melakukan buat yang lainnya. Maka di dalam dunia nyata yang di dalam dinoleh padu berawal pada sampai itu dalam dunia maya dino pak media sosial yang di dalam kon cuma bagi-bagi ya bisa itu adanya dibagi-bagi sehingga waktu itu tayang di kapal kalimong dibego tayang warna ya jadi atra-atra yang lainnya juga hadir nyo yang bermaksud no tergantung jenis konten baik yang kedua apabila konten yang pertama media sosialnya konten positif, konten ini berisi pengajian, ceramah, acara bakar lainnya, dakwah, berita yang berpenyangkut yang positif. Namun iklan yang lewat hinan dalam akun tanyo, iklan yang negatif, mereka materi kita yang terbuka TikTok, terbuka Instagram dan macam-macam. Nyok, jika kamu iklan awal ini BO. Ini kampung apa? Ada puan. BO nya bukan. Booking open mana ini? Nyok. Baik, apa mana waktu? Baik kita ini lagi di kampung baiknya pun right way kan? Gak ada. Ada tu pun tu hal dia rakyat kita yang waktu. Jadi baik-baiknya orang iklan BO nya booking open, makna booking open bukan iklan loading ya benar. Nah iklan perjudian, nah iklan minuman keras,
dan berbagai macam bentuk maksiat. Maka apabila dino iklan yang pada akun media sosial kita nyo, pak konten yang pertama nyan iklan di, maka juga penghasilan daripada media sosial kita nyo nyan harum hukum. Kedua, yang kedua, konten yang pertama juga harum apabila plagiasi. Maksud plagiasi yaitu konten yang merupakan atrago kita nyo, yaitu tak kopi paste kan. Karena atragodasi yang itu boleh udah katanya padahal karena katanya yang juga mengambil hak orang lain. Jadi heboh ini katanya yang harus penghasilan ini. Kemudian yang lain dong, apabila konten ini positif atau konten ini yaitu kita agama kuno, iklan juga hanya iklan yang melanggar dengan aturan agama. Kemudian hanya terjadi plagiasi, maka penghasilan yang pada media sosial tersebut yang adalah halal. Jadi konten ini konten drama, konten ini konten hukum. Juga iklan yang kita mengenal dalamnya kan iklan judi, iklan minuman keras. Apa-apa yang kena itu menurut pandangan agama, maka yang penghasilan yang didapatkan dari media sosial yang lainnya adalah halal. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan, kesimpulan juga MPU aja pada tahun ikut tahun 2022 juga pernah menerbitkan sebuah fatwa. Juga MUI di pusat juga menerbitkan fatwa yang menyampaikan hanya adalah lagi hasil fatwa di MPU untuknya lebih singkat belum baca mentah sebagai rangkuman. Pertama, ditetapkan dalam fatwa media sosial adalah sebuah platform digital di jaring sosial yang menyediakan layanan komunikasi berbasis internet melalui aplikasi multimedia dan multi device. Artinya bisa digunakan di berbagai perangkat mulai smartphone, laptop, desktop, di mana pengguna dapat saling berinteraksi sosial dan berbagi informasi tanpa batas ruang dan waktu. Nah, ini yang dengan media sosial. Kedua, mencari penghasilan melalui aplikasi media sosial adalah upaya mendapatkan pendapatan penerimaan upah melalui platform digital jejaring sosial. Ketiga, transaksi melalui aplikasi media sosial pada dasarnya adalah sah selama memenuhi prinsip-prinsip muamalah syariah. Kemudian yang keempat, penghasilan yang diperoleh dari mengunggah atau mengupload konten di media sosial selama memenuhi prinsip-prinsip muamalah syariah adalah halal. Kelima, penghasilan yang diperoleh dari mengunggah atau upload konten di media sosial ketika tidak memenuhi prinsip-prinsip muamalah syariah adalah haram. Keenam, menjaga konten yang diunggah atau diupload dari iklan-iklan yang melanggar ketentuan syariat dan norma-norma adalah wajib. Maknanya kita hindari dari kita iklan-iklan yang mengharamkan lagi yang disampaikan dan wajib kita jaga. Minyak memang kita memiliki kebutuhan waktu. Disebabkan ini pihak penyedia iklannya hanya damang mengiba akun-akun yang pengikut tinggi takut hanya soal iklan yang tak kira-kira. Boleh bisa lagi contoh kan. Bisa dinon lo gitu nyolo. Bisa lo kan rencana lo nanti ke buah itu ke jalan legislatif DPR. Kan? Nah, bengku lempung yang lebih pamor, yang lebih ikut. Nah, bengku lempung yang dimikul. Secara manusiawi san yang lebih dekati, yang lebih ikut. Pekor karena ternyata dapat menjadi iklan dulu. Mana kira-kira? Demikian juga bunuh pada pihak penyedia iklan.
dianggap untuk menjadi follower, pengikut pemilik akunnya, maka rugo yang mau iklannya. Demikian yang bisa Tuan sampaikan secara singkat mengenai penghasilan yang didapatkan melalui media sosial, lebih dahulu Tuan jemaah dan mengenai ketiluan atau yang tidak kalah, insyaallah kita diskusikan kembali dan gurih-gurih yang bersama. Demikian untuk sementara kembalikan kepada gurih yang moderator. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Bu Eka bersama abang ini. Jadi dari penolong yang mana kesempatan semuanya karena mengingat wedeh atau ketua hero luar cuma juga dalam kesimpulan daripada penghasilan atau keuntungan dari bermedia sosial. Yang pertama, konten yang haram. Walaupun fina iklan halirina jahrum. Nah, yang kedua konten halal, tapi iklan banyak yang haram. Lagi katanya open BO. Nya berarti pengi haram karena dari hina itu pengi judi nanti. Yang ketiga konten orang lain yang dilarang, yang kacau konten gua secara ilegal itu. Nah ini yang pun hasil di haram. Cuma yang hadir konten yang positif, yang tiada unsur-unsur bukannya hoax atau hanya unsur upat atau namimah ataupun adu domba, maka dalam iklan pun hanya iklan yang menjurus kepada yang diharamkan, maka hina penghasilan ini halal atas dasar yaitu akad jualah. Jadi media legal bagi dari yang dorong bukan dia menyodai abut ubah yang sudah mau kacau penggok yang melalui HP ngampun ngangkau tangka ini urut yang hanya bermumpuk bulu-bulu tentang akad-akad akad jualah panggilan proses pokoknya nyajak gambar baru sebenarnya insya Allah mumpuk nyambar dari itu. Jadi kenapa dalam fikih yaitu akad jualah. Jadi kesimpulan apa cara yang halal mendapat keuntungan dari media sosial. Kontennya positif, artinya tidak ada unsur yang dilarang agama, dan di dalamnya tidak ada iklan-iklan kemaksiatan. Jadi yang hina merumpuk ditanya ini melalui ada rumah berugah kan, yang halal. Jadi yang mentar kesimpulan yang lain lagi rumah berugah harus menurut. Jadi boleh bertanya untuk dua orang kita. Yang Pak Tengku Probanjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mendalam dengan doan fakulasi atau biasa dipanggil dengan kebuyut lon dari Masjid Jami Doa Nisah Probanjo. Guru yang kami muliakan, mungkin secara penghasilan lewat iklan atau lain sebagainya nyoba maklum kita dengar. Cuma di nomor TikTok ada kalian modelnya elo. Nah yang dikenal dengan PK, tadi secara langsung antara dua orang untuk hinan juara, Nawin dan Nados. Ketika tengah dilangsungkan acara PK-nya, hinan tu member-member atau akun-akun lain yang di hadiah. Kadang-kadang kalian tahu nasinya dan lain sebagainya. Pada ada jumlah total kadang-kadang berpegah 1 juta atau 2 juta. Tiba penghasilan pertandingan yang berupa, artinya ada yang menang, ada yang kalah, dan yang kalah kadang-kadang ada kalah sayang tu. Di budak, di grup lalu macam-macam lah itu kadang-kadang kan. Yang berlalu buat yang bahagia, tiba hasil yang berupa. Demikian kiranya bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Isi Kau, Kuyun, mudah-mudahan sukses selalu. Ini berarti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
Nama uluan Junaidi, berasal dari desa Pulau Awi. Di sini izin uluan Abah Helmi Temayang Sabong terkait dengan akun upload konten di media sosial baik YouTube ataupun Instagram. Cuman menurut Abah Helmi saya sampaikan banyak konten positif, iklan positif, sah dan halal tanpa ditambah oleh konten-konten yang negatif. Cuman di sini akun Sadi, akun Lutuan, akun YouTube kalipah upload iklan-iklan positif, tapi nari ditambah iklan negatif. Ilong kibat kalau terima pengen kalipah ditambah dalam rekening. Kibat cara pengen dihoda pulang supaya bertemu ke harum. Enak mata. Terima kasih Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan ini memang penjelas itu Pak jemaah. Pen yang kajelas harum dari media sosial tidak mau diberi khotbah. Nah, benar kan? Nah, pen nyokkan masalah haji harum. Jika kita pen dari medianya harum, tidak mau ngarepin karena naik aja pen mau ngaplau. Ngarepin yang penan khotbah. Tak pulang ngarepin lah mau hidup mah. Hanya baru menyampaikan memberi kepada Abah persilakan dan silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, nyelung kalau buah natong. Dua nyo yang dapatkannya kan dari menonton upload yang upload pen nyo itu buah anak. Ya, cuma apa ya mau hukum. Nah, kan? Jadi model perlombaan Pak TikTok PK. PK. Nah yang purukun Nawin nalos. Lagi purukun tadi dengan naik kelompok layar ya. Jadi yang lo rasa imani long cabang long dari cara mencari uang di media sosial. Menjadi sebuah perlombaan, bukan sekedar upload konten, tapi karena terjadi perlombaan. Yang payah tahu dengan bentuk perlombaan yang kami tentukan dalam fikih, dalam agama kita, bahwa apabila hadiah berupa materi, selama hadiahnya bukan disediakan oleh salah satu dua orang yang melakukan perlombaan, maka hadiahnya sah dimiliki. Yang hadiah. Seandainya hadiah dan hadiahnya disediakan oleh pihak ketiga oleh salah satu dari urut yang ikut lomba, maka hadiahnya sah untuk diterima selama bentuk perlombaan yang naruang nggak akui lama-lama. Perlombaan kau puobi, hampir puobi berapa bentuk perlombaannya? Kali. Adapun yang kalau itu akan ikut yang model bentuk puragun melakukan sesuatu yang dapat ujung menyakiti daripada urus yang berlomba. Ya, benar. Jadi menang yang bisa beri jawaban. Yang pertama, apabila jenis permainan yang diperlombakan yang diiktibar dalam agama untuk dia kubur, paling tidak untuk melatih otak, yang juga perlombaan dan hadiah haji harus disediakan oleh pihak ketiga, salah satu dari urang yang ikut lomba. Adapun bentuk model peluncu yang kalau labu tepung dan sebagainya yang dia kemudian pertanyaan yang kedua dari akun tanya kata upload sesuatu kemudian iklan di naik kata rupa peng kemudian pula penghasilan tanya dari hari ke hari yang dibaca penghasilan tanya yang hari punya penghasilan tanya yang hari ingin tanya bersihkan
harus terhitung guna yang hadirnya dan tajuk kata saruf gunakan pada arah kebaikan umat Islam atau kemaslahatan umat Islam. Jadi tak sumbang untuk kemaslahatan umat Islam yang menjadi untuk tabligh harta mengenai dalam harta katanya nak tahaluk dan tanya ingin bertaubat. Tahu juga banyak melata butuh panggil gitu kan. Itu padu nak pengadilan kainan bak TikTok dari ada yang hari iklan-iklan dari kan. Tak sumbang lagi tanya. Ya benar. Kemudian ukuran dalam kebutuhan yang kepentingan muslimin. Juga aja tajuk yang mantap kepentingan muslimin. Ya, yang benar cara untuk pakai harga. Yang apabila kaya itu dalam rekening kitanya ditambah atra-atra yang sumber dari hari bunuh, yang contoh ini adalah konten god tapi iklan yang ada atau konten-konten ada. Ya, demikian yang bisa lebih jawaban. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Demikian. Rasa jadi nilai kan, nanti kita lanjut dalam untuk dapat materi yang utama untuk selanjutnya yaitu tema haji hukum jual beli uang digital atau yang serupa haji bak media kan atau melalui online. Materinya akan disampaikan oleh guru nyawa yaitu Abi Dr. Tungku Safriyadi MK. Kepada mereka yang bersama barang kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada guru kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi abradana fi akhir zaman min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan sama-sama yang muliakan guru-guru Tuhan, Abi Ibrahim, Abah Nisam dan Abi Mahdi. Kemudian yang Tuhan hormati seluruh guru-guru Tuhan yang berada di hadapan Tuhan, yang mungkin Tuhan sebutkan nama satu persatu di sini, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Tuhannya kepada seluruh guru-guru Tuhan. Juga kepada para emosi, kampung, kursi, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang telah diwakil kepada Tuhan oleh guru kamu dan moderator untuk memaparkan dan untuk menjelaskan sebuah tema yaitu tentang uang digital. Uang digital akibat kedudukan hukum pada persoalan jual beli. Tetapi segala kita bahas tentang akibat hukum jual beli pen digital, lebih detail kita tunggu kibat pen digitalnya, hukum syek far'on antasawri. Hukum sesuatu adalah bagian daripada ketentuan. Sesuatunya punya hal ketentuan, tapi hukum hal atau hal itu tidak memberi efek yang lebih besar pada kita yang dengar, karena ada cukup buatannya. Ketahuilah bahwa patutnya persoalan uang-uang digital, karena kita tahu di era digital kita tunggu ditanya udah bak zaman per.0 kiban zaman per.0 zaman di mana zaman tersebut semuanya dikelola oleh teknologi. Madung dengan teknologi menghasilkan suatu pekerjaan, menghasilkan suatu perbuatan, tapi cohut katanya madung dengan teknologi dengan kekuatan otak katanya. Contoh ditanya tanya belau sabung benda di Amerika, ini berkata aja Amerika, tapi kita tak tukar dengan HP
dua gitu kan tinggal kan tuh barang yang penuh. Jadi semuanya dikelola oleh teknologi. Maka kehadiran uang digital juga pengaruh daripada efek teknologinya. Dalam sejarah uang, awal sekali pada Thon Jin Jamun, urang hana peng, umantang kebutuhan gak minta, tetap gak minta, pelebu gak minta, berburu gak minta, binatang-binatang. Ya istilah dengan zaman modern dalam era teknologi itu dengan era 1.0. Karena kita mengukur 0, berarti teknologinya na 0.0, na 2.0 dan na 1.0. Zaman 1.0 adalah zaman masa nomaden, masa manusia berpindah-pindah dalam mencari kebutuhan. Artinya nanape, punya boleh dan tidak, hanya tukar. Uang kan alat pertukaran. Seiring dengan perkembangan zaman dan masa, lahirlah pertukaran yang istilahnya dengan barter. Keinginan kita dan minta sakar, tak tahu dirang. Keinginan kita dan minta beli, tak tahu mengendong. Jadi model pertukaran dengan barang. Seiring dengan perkembangan masa, pertukaran dengan suatu benda yang namanya sirah. Dalam sejarah baca, sejarah uang, sirahnya dalam bahasa Inggris salary. Maka jino salary ini mengenai gaji urang yang bekerja setiap bulan ikut dengan salary dalam bahasa Inggris. Nah, salary-nya ada satu adalah sirah. Jadi sirah dipakai ke alat tukar. Puntang sirah. Oleh zaman barter. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, karena merasa susah dan payah sirah dan mehong saja untuk alat tukar, maka digantilah dengan sesuatu yang lebih mudah. Dicarilah apa yang lebih mudah dan memiliki nilai pada benda tersebut. Lahirlah mun, lahirlah perak, lahirlah yang dinamakan dengan uang dinar, dan lahirlah yang dinamakan dengan uang dirham. Yang mana dalam kitab-kitab Yahudi mandum alat tukar itu dinamakan dengan dinar dan dirham. Bak zaman para penulis kitab tersebut yang disebut Gino Campione. Kemudian seiring dengan perkembangan masa, dinar dan dirham tersebut ditambah dengan fulus. Fulusnya adalah sejenis koin yang isinya kadang tembaga, kadang unsur-unsur lain. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, uang yang dasarnya dari benda diganti menjadi kertas. Kun kitanya peng kertas. Peng kertas. Jadi pada peng kertasnya ini yung droy hana, kertasnya hana yang ngayung bak angka yang tulisnya. Itulah itu, kalau diangkat itu, itulah itu, angkat itu. Ketika angkanya tante merukok, ada yang orang itu tante merukok, sabono ada yang lain. Itu mata uang terkemudian. Tapi menyawai, kalau mata uang dirham ini, itu juga ditetapkan namanya, maksud ukuran weno itu 1 dinar. Yang jaga angka 1 dinarnya, dirinya masih ngayung. Tapi menyawang kertas ini kanali. Kemudian seiring perkembangan zaman, lihat juga uang kertas yang ingin diubah, dan karena yang namanya uang virtual, cryptocurrency, dalam bahasa Inggris cryptocurrency, dalam bahasa Indonesia uang virtual. Uang virtual ini mukabalah dengan uang fiat. Uang fiat itulah uang kertas yang diterbit di negara, tapi dia tidak memiliki aset. Hana underling aset yang bahasa Inggris. Artinya gimana? Le negara itu diterbit untuk donyo peng 100 triliun, tetapi hana itu barang yang seharga 100 triliun dalam kas negara. Nya itu dengan uang fiat. Lawan izin adalah uang digital atau namanya uang virtual.
uang virtual. Maka fenomena kita mungkin kata latar atau gagap dengan teknologi rata jika tak kalau rata sago rata pelosok tak tambang pen tak tambang ibarat tak tambang kami dan tapen dengan tabula bitcoin dengan tabula bitcoin dengan tabula namanya Ethercoin macam ketahuilah bitcoin litecoin Ethercoin ini adalah nama daripada produk uang digital. Nama daripada produk uang digital. Sebagian kelompok dipegat uang digital itu nama dengan Bitcoin yang masyhurnya. Sebagian kelompok dipegat produk itu namanya dengan Bitcoin. Jadi pada dasarnya uang digital tersebut adalah alat tukar untuk tanggung jawab. Jika sebagian orang bertanya, uang digital itu dijadikan sebagai benda, dijadikan sebagai barang, dijadikan sebagai mabek. Yang mabeknya bukan budak-budak deh. Sedangkan sejarah dasar ini kan mabek, tapi ini alat tukar. Alat untuk takkan tahu untuk tajok sama barang, tajok dengan gorengan. Alat tukar, tapi jika kayak bukan mabek, maka sahkah uang itu dijadikan sebagai mabek atau dijadikan sebagai aset atau dijadikan sebagai komoditi? Beda bahasa tapi tidak bermaksud. Sedangkan yang ada tak ubah hidup karena koin betul sino iundi betul kita betul aduh orang lain. Jadi hukum tak jadikan uang virtual, bohnan bitcoin, bohnan bitcoin atau Ethercoin sebagai barang dan tak perjualbelikan itu tidak sah secara hukum syarak. Hansah, bahkan hansah karena mencederai daripada beberapa aspek dalam syarat jual beli dan hukum jual beli. Poin syarat yang tercederai di sini. Yang pertama yang mabek syarat itu sudah kalah. Sedangkannya tidak kalah, hanya angka-angka saja di dalam komputer atau di dalam HP. Angkanya kemana? Kemudian siapa yang menjual tidak kita tahu. Anonim lagi. Kita baca itu uang digital yang dihasilkan oleh anonim. Anonim ini ada orang yang tidak benar. Tanda belau, bakal belau urung ada tulis. Jadi urung belau hana uri, urung belau hana uri. Ini mencederai. Kemudian harga pada barang tersebut naik turun. Dia itu jumnya serta bayar. Ukur kasih juta, 5 menit kasih juta ayun, 5 menit kasih Rp1 ayun. Jadi kita yang tak kalah tu pajanji itu dah kami urang malam hana mati HP jadi timbulnya adanya spekulasi dalam masa ekonomi itu juga mencederai daripada aspek jual beli dan rentan terjadinya karar penipuan. Kita penipuan mati HP tak rendah gimana? Mati komputer ke habis gimana? Tengok dah tambah-tambahnya karakter 1 juta, karakter 2 juta tambah. Pama rendah atau apa mati lampu. Kano nak apa boleh. Jadi timbulnya penipuan. Maka orang semantang yang berinteraksi dengan yang namanya uang digital sebagai barang dengan hana cara untuk halir, hana cara untuk sekarang hana cara. Kecuali apabila uang digitalnya tak jadikan sebagai alat tukar dan oleh pemerintah Indonesia melalui BI, Bank Indonesia, Bank Sentral itu sudah melegalkan uang virtual sebagai alat tukar, bukan sebagai barang yang diperjualbelikan. Yang beda. Alat tukar ini katanya dia tahu gunakan uang virtualnya untuk bagi sesuatu. Untuk bagi sesuatu dan dilegalkan oleh BI. Dan oleh BI ketika itu uang digitalnya, serta itu uang digital
Nya na underling aset ni. Na ikubah benda yang seyumkinan ikubah babi. Jadi apapun kejadian na mata benda yang ikubah. Cumanya yang berarti angka-angka saja. Jadi itu dah melakukannya kembali sejumlah platform misalnya atau jual beli yang di dunia internet itu. Kadang-kadang datang kita bayar kuliah ini di Inggris supaya ngapain kita harus ngapain kripto. Jadi punya dengan lisensi daripada lembaga resmi negara itu hanya masalah. Tetapi punya lisensi daripada lembaga resmi negara dan itu pun diresmikan oleh OJK yang hana tempat itu yang jelas-jelas tidak boleh. Jelas-jelas tidak boleh dan transaksi tersebut adalah transaksi yang dilarang hukum diambil. Mungkin penyampaian Tuan menantang ya sejauh yang Tuan ketahui mungkin penambahan dari Tuan itu. Demikian Tuan pulang ke Gure Abi Ibu Syukur. Alhamdulillah, terima kasih mengucapkan kepada guru yang bersama yaitu Abi Dr. Turku Syafir Ni'am. Jadi nyo kesimpulan juga uang digital hari ini nyo karena adanya nyo kan awam dulu alhamdulillah itu karena adanya yang dua-dua kan uang digital itu mau kan. Jadi uang digitalnya angka-angka yang kami mbak internet baik melalui HP atau melalui komputer yang angkanya cuma boleh kena copen juga. Berbeda dengan ada yang sudah tulis dan angka, tapi kau itu dia pen. Ini aku dah dengar ini dia. Ada angka kau HP yang itu dia. Jadi uang digitalnya nama saja uang, tapi tidak pernah ada pada kenyataan. Menurut rupiah, menulis bak tanya bak orang kecil yang bak nyelur bukan berdasarkan uang digital itu. Betul. Bagi tanya yang boleh-bolehnya hanya kira uang digital. Yang catatan uang fisik yang dipegang secara digital. Jadi tanya transaksi dengan banyak, yang transaksi uang digital tanya. Cuma cara dengan digital uang itu tetap real dan diakui oleh negara. Ya, betul. Pemahaman adanya yang tekan nyatanya hanya kira bidang yang terbuka apa yang tersebut kan nyatanya nama rupiah dengan catatan secara digital tapi uang di fisik uang di napa tama terbukti bantah bapa bank catatannya di debit bank yang kita bawa kalau tapi nyanyohan boh bitcoin boh nan itu lain mana ini bitcoin dan macam-macam lah hai berdua kalau berdua kita yang urun-urun bukan pen digital. Nah, ada dong dia, ada yang urun digital. Jadi urun digital, dalam digital dia ada yang punya kita tahu. Hai urun digital, kuda pen digital, harus tahu. Jadi uang digitalnya hanya ini secara fisik. Makanya punya yang tangkat tema malahnya bahwa bagaimana hukum memperjualbelikan secara online dan pada satu ketika ada bisa diperjualbelikan dengan uang fisik. Kita belum dengan uang digital yang kita bawa tempat. Ya, entah. Jadi hukumnya adalah jual belinya, angka jual belinya tidak sah karena merusak prinsip-prinsip jual beli yang diatur oleh agama. Yang kesimpulan ini. Kecuali apabila uang digitalnya dipegang diakui oleh negara atau oleh BI nyodambah keuangan dari BI itu diakui sebagai alat tukar yang sah. Maka boleh. Tapi nyanyi syariah tidak ada. Jadi oleh sebabnya pengertian uang digital dan bagaimana hukum jual belinya artinya tidak sah. Jadi sesuai dengan yang berpegang kuno untuk dua dolar tele. Karena adanya tak buka sesi umum, dia tanya kuya galak. Tapi kan garahkan itu untuk pertanyaan juga. So, awalnya je, bahari mana awalnya. Tapi golah bocor bahasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nandong Nara berasal dari Pekanbaru. Tadi pertanyaan Andong tentang masalah uang digital ataupun reward. Uang digital ataupun reward merupakan masalah kontemporer yang terjadi akhir-akhir ini. Apakah hal ini ada hubungannya dengan firman Allah? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada malaikat semua nama-nama benda. Jika ada hubungannya, apa landasan Al-Quran tentang hal tersebut? Karena semua yang berwujud di dunia ini berwujud dari Al-Quran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mengenai pertanyaan ini yang tertangkap ya. Mudah-mudahan insyaallah nya. Jadi masalah uang digitalnya itu termasuk nama-nama yang telah tersebut dalam Al-Quran yang wa'allama Adama asma'anya pun harus kenal. Mudah-mudahan ternyata jadi ingat tuan, wa'allama Adama asma'atullahnya adalah semua nama yang ada di dunia ini mandum nupurno oleh Allah kepada Adam. Logat-logat yang dihasilkan oleh manusia ini itu tidak hasil ijtihad manusia, tetapi itu tauqifi. Hana bahasa yang dibelahi oleh Adam dalam konteks ayatnya, tetapi mandum nupurno oleh Allah. Nya bangku oleh Allah. Nyo mimuno kursi buka dengan penafsiran ayat wa'alamal adama asba'atullah. Tapi sebagian pendapat mengatakan itu bukan tauqifi, tapi itu ijtihadi, nama-nama logat yang ada semuanya. Nan binatang, nan bakai, nan podang, nan ijtihadi bukan tauqifi. Nah, ini mungkin maksud daripada pemahaman dan penafsiran ayat tersebut. Cuman uang digitalnya karena adalah logat baru, istilah baru, mereka bukan hanya hasil ijtihadi, atau yang dihasilkan oleh bahasa manusia, yang dihasilkan oleh bahasa manusia. Mereka menang tak pahami maksud umi yang kemayangannya, tapi mereka lainnya hanya tahu sih. Jadi mana kesimpulan ini? Bahasanya ada pendapat. Nah yang dipegang oleh Allah dalam sumber tanya, apa yang mana lagi ini pada ini. Cuma di bahasa Aceh dah, apa yang mana ini di Arab boleh ini. Apa yang pagi-pagi lagi tanya mana bahasa Aceh apa yang remor. Dan akhir yang pegang bahwa yang hasil pemikiran manusia. Jadi kesimpulan ini uang digital huruf lam wa'allama Adama asma'a yang kadang pak mendua pendapat je. Memang ini ada Quran oleh Allah, lagi ada Allah pernah menyebabkan tidak manusia. Jadi nak berbeda pendapat. Nyangkat mengenai nama uang digital, tapi belum tersentuh dengan persoalan yang terangkat pada yang bahwa hukum memperjualbelikan uang digital tidak sah kecuali yang guna dengan adanya pengakuan atau disahkan oleh negara. Yang berbedanya bah hukum ini atau yang pernah terlibat, pernah terjadi persoalan-persoalan pada transaksi ini, bagaimana dia? Sona, empat, hijau ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tuan Anwar dari Bawi. Jadi menyangkut dengan uang digital ini langsung jawabi karena waktu tidak. Jadi seperti Abi sampaikan saya, uang digitalnya sah transaksi apabila diakui oleh DI atau itu Jokowi dan negara. Jadi katanya ini udah jadwalnya internasional. Tidak uang digitalnya juga diakui oleh IMF, oleh secara internasional.
Ya, tapi tak transaksi kedua mereka atau seluruh dunia kaji. Tetapi Indonesia telah diakui kepada hukum dia ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Likuli karyatin hukmoh, atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Paham bersama. Jadi karena itu berada dalam wilayah NKRI, wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka apapun yang dilakukan tidak terlepas daripada peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, walaupun di luar Indonesia secara internasional itu sudah diakui. Bahkan dalam beberapa bacaan berita yang kita baca, hampir 20 fatwa lembaga fatwa di dunia Islam itu melarang dan mengharamkan terjadinya pertukaran mata uang virtual atau cryptocurrency. Jadi mungkin sebagian negara yang menghalalkan itu hanya dikalang kepada unsur lagi kita kalau itu hukum pika halil negara-negara yang sudah maju mungkin yang menghalalkan atau yang membolehkan transaksi cryptocurrency hanya negara kepada dasar hukum secara hukum Islam. Hanya negara kepada syarat KPI ini kiban, syarat si banyak ini kiban, syarat si muzali ini kiban negara. Tapi minta negara dengan kacamata hukum yang nampu gitu yang tetap mantap. Walaupun di luarnya berasa atau tetap asah dengan kacamata peraturan di Indonesia juga tidak asah. Hansah sebagai komoditi dengan mutlak hansah, tetapi sebagai alat tukar kalau dikeluarkan oleh BI itu sah. Ini beda dua sebagai alat tukar atau sebagai komoditi aset atau mabek. Yang harus jelas itu. Kadang-kadang dalam hukum mungkin menurut agama juga berbeda uang digital itu dengan uang elektrik, e-money, e-wallet. Tapi dalam kalau e-money, e-wallet lagi yang berkali-kali di gunung, lagi pengen apa ATM, lagi pengen apa KWH, pak rumahnya, pak tokennya, yang pengen kalau ku angka sih 2 KWH, 3 KWH, 4 KWH, yang kita pengen lagi pak kartu tol, tol BTC nyampe ini kan virtualnya, nyampe fiat, yang kita uangkan. Ini hukum bertransaksi beda dalam dengan hukum bertransaksi dengan uang digital. Mungkin demikian belum kembalikan kepada Ali. Kesimpulannya bedanya untuk yang satu-satu bicara kategori pen digitalnya menjadi produknya aset adalah memang jika ada tukar itu. Yang ada tukar mungkin cara melalui jika ada tukarnya jika tukar ke bentuk harganya. Tetapi karena di Indonesia belum dijadikan sebagai alat tukar yang sama, maka hanya cara. Maka jika bagi tanya hukumnya pelaku transaksi uang digital yang itu ada hindarinya. Biasa orang mana berlaku seluruhnya. Persoalan berlaku di dunia itu tidak harus kita berlakukan di satu daerah. Karena orangnya enggak judi. Negara-negara yang diperbolehkan judi. Bahkan kita negara-negara yang menghalalkan prostitusi. Jadi hanya mandum apa yang berlaku disahkan di negara lain harus berlaku pada negara kita. Maka betul lagi di bukan benar Pak Mentang tadu hinandangin presiden. Artinya aturan-aturan yang ada nyo mengikat kepada Mentang yang akan melakukannya transaksi uang digital itu tidak sah dikarenakan negara Indonesia belum mengesahkannya. Jadi dino ile dan Mentang ile nyo mudah-mudahan tanpa Allah ku yang tanya bicarakan tanya mudzakarah malamnya insyaallah akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan insyaallah pula akan menjadi keberkahan dan amal dan sehari-hari.
Nyong ke penghujung daripada heboh materi yang kami sampaikan, cuma lung baca betul kesimpulan kan. Nyong tak buka sesi pertanyaan karena gure-gure mendung masyarakat haus. Nah, tiga kamu merumpok gure-gure dari mana kan? Yang kena ini gure-gure atong, lagi-lagi dong nanti orang kena kan? Nah, tenang, katrol mendung. Nah, cuma nyong hawang gure-gure dari yang mungkin dulu bapak media berapa bajantu kena malahnya alhamdulillah kalau negeri dengan kamu dan mudah-mudahan yang pertanyaan-pertanyaan yang hebat. Nah, cuma inti tak wujud. Begitu dengan tema yang kata siapkan. Maksud masalah sengketa rumah tangga. Itu masalah sengketa rumah tangga. Begitu upaki rumah tangga biru benar. Jadi ini aja. Jadi yang pun benar masalah hukum talak pengadilan atau talak hakim kepada seorang istri yang diterimakan gugatannya, yaitu jatuhnya talak satu dan tidak boleh rujuk dengan jangka waktu ditaklikkan 15 hari. Artinya dari hasil keputusan pengadilan bahwa urau yang terhitung jatuh talak urau limundah nyahina, artinya talak taklik dak taliknya talik sah dak hajar rujuk talak bain sughra. Yang kesimpulannya karena maka kapan saja itu nak berkumpul apabila kaitan akta cerai le pengadilan iba kena kampung bak kuhakut bak pakesi bak kumpul yang tanya telah dari berbagai macam keluhan masyarakat karena keputusan bahwa punya titik surat pengadilan talak satu, maka jatuhlah talaknya dengan talak bain. Maksud yang dua pengibang cara haji payah menikah baru. Yang hanya sampaikan lagi nak kena kan? Payah menikah. Ada kali dua berarti mana? Kai tu saya aku. Upasai menikah dah, payah menikah dah. Dan murina, dia terpegat dengan lele berkala. Mana itu pengibang? Payah main damai. Cuman berapa dia main keluar kan? Ada pun jamun. Payah menikah dah, walaupun tak sah. Jadi kesimpulan ini perceraian yang dijatuhkan talak oleh pengadilan sah dan talak satu dan tidak boleh rujuk atau namanya talak bain sughra. Cara mula menikah jadi, arti nikah jadi nikah lagi pulang guna wali, guna dua nafasi, guna akad nikah. Dan jika menikah sama itu lama faidah. Karena apa? Karena yang mengkawinnya lah kahwin indah. Nggak kau guna nggak kau lain baca indah. Ulang kata. Dan jika menikah menyong kau yang tidak diukur guna kena. Yang kau indah, lam nikahnya jadi indah, lam indahnya jadi nikah. Tapi menyong agama lain wajib mengubah indah. Nyon anak solusi kita yang duduk imam tu. Benda menunggu kan? Aikah haji wow, presiden indah le. Nyon melakau pun anak dah presiden indah. Jadi sahabat lagi hukum kuno. Kah? Yang pun kesimpulan ini. Olehnya yang kedua mengenai penghasilan daripada bermedia sosial. Nyon ingat begat heboh yang haram, saboh yang haram. Yang pertama konten yang haram, haram. Mana konten yang haram? Berisikan berita-berita hoax, mana hoax? Barang yang dusta. Olehnya yang berisikan konten-konten pornografi, artinya hal-hal yang membuat orang yang terdorong untuk berbuat zina. Adalah konten yang haram. Mana konten kan? Gabai kering atau berita kering, itu upload itu dua. Pokoknya menanda urundan dan mengurus. Nyangkut. Jadi ada nama hasil yang terumpuk lewat berita-berita ataupun konten-konten yang haram, maka puang yang
di media sosial yang ditengok atas apa namanya, waknya ditengok IPN dari dasar yang harum, maka penghasilan ini harum. Yang kedua, konten ini halal, tapi iklannya lewat iklan yang itu dengan berupa iklan ini harum. Yang pun yang ini tengok harum. Yang kedua, apakah kecok secara ilegal, konten-konten kok yang hanya bebas. Nah, itu ilegal. Tapi ditengok hingga ditengok naik pendek dari hasil yang tadi pegang legal. Secara teknik poli hari ini ilegal gitu. Yang pun harum. Yang terakhir, konten yang tak upload adalah konten yang positif. Secara pandangan agama dianjurkan atau dihalalkan. Dan iklan yang nak konten tanyanya hana yang harum, hana nilai-nilai yang maksiat, maka hinau apabila mendapatkan keuntungan atau reward dari media sosialnya halal. Nya kesimpulan taboh yang tadi lain harum. Yang terakhir adalah transaksi jual beli uang digital. Uang digital dengan pertama uang yang ada di dunia maya yang tidak bisa difisikkan sebagaimana uang yang kita dapatkan melalui uang yang sah dari pemerintah, yaitu rupiah yang padanya dan negara lain dengan nama yang lain. Hukum memperjualbelikan uang digital hukumnya tidak sah karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli secara agama atau secara syar'i. Nyohanasa kecuali apabila suatu saat negara mensahkannya sebagai alat tukar yang sah. Nah, maka nyoke-nyoke kesimpulan yang kana dari heboh materi yang kita bahas, jino jutanyong bebas. Nah, dan hana tak tetapkan pada draulun. Nah, tapi yang berkenaan utama haji dengan materi yang kita bahas. Masalah rumah tangga, masalah media sosial, dan masalah ekonomi yang mempengaruhi dengan keuangan, yaitu keuangan digital. Nah, jadi nyomenteng, dino yang perlu semuanya, jid punya jaro, jid yang dipersilakan. Nyoimung kampung hinau, kampung Cepol berlehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Abi di Gading, yang ingin utamanya bagaimana bahwa si Dolako diucapkan kata-kata ciri dua go dan pihak istri mengaku yang dua go, tapi untuk pihak lain ditanya ke dua go bahkan lebih dari dua go. Akhir perkataan Abi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaru kan berarti berbeda keterangan suami dan istri dengan pihak ketiga, kan? Berbeda. Istri dua, suami dua, ini apa sepakat dua. Tapi nak pihak ketiga yang pegang kedua ke, ya. Yang termaluk si suami, yang dicaluk si istri. Suami dan istri sepakat bahwa talinya tali dua, kemudian dipegah deun lain upane wabe padum cip kalhe bakal lebih bale naik kok naik pegah kok, kemudian digok yang pegahnya adakah saksi bahwa kilako butuh kali kembali atau lebih ada debatnya di urang yang pegah kedua kali nah adakah saksi yang dia kepegangan menyona saksi yang dia kesaksi. Nah, saksi yang saksi betul lagi dengan pegang nah menyona saksi yang kesaksi maka
Nah, tak pakai ada yang gak yang pegah, tak benarkan yang gak yang pegah, maka itanyo solusi kampung itanyo menyona saksi yang dia pakai dalam tapi bek saksi yang hadir gemui dalam agama, saksi yang dia gemui dalam agama urang agam dua do olehnya banduanya urang adil dan urang tangmayang. Nah, dua do saksi yang saksi betul lagi dengan tegak, maka ikannya digampung. Nah, solusinya gampung, boleh bahkan berkewajiban tatam mereka daripada bersatu kembali. Nah, anjur semua walai berapa-berapanya yang tadi ikannya enak lupa ada pembuat karena tengok pemerintah. Andai mereka handi dengar lagi tengok, maka tanya berkewajiban melapor udah bak pengadilan dan saksi dan saksi yang kaya tadi wajib bersedia sebagai saksi hidup pengadilan. Teman di ulang pegah kita tak dia yang pegah. Pegah lena ko dua, pegah le promo dua, pegah dengan panai dua kali. Tak tahu mana tadi, mana tadi cuma itu 5 gram punyong. Yang liuran, yang tetap payah dengar thon maliuk. Ya, tukang kemaliuk tak ko, tanya balik ko padu dua kabeh. Nyak tengok tengok. Kadang si pengut dua kiamat nak hukum di hukum Allah. Tengok anak tadi puak kejadian yang kata puai pegah lagi. Apa lagi teman di? Oh ya teman yang bak bertanya tokoh kampung, tungku kampung, tak pegah dari jauh hai. Nyo ku jauh pertanyaan kah? Kan ku jauh kejadian kah? Itu kejadian kah nak kalian? Menandang. Nah, nyo yang belum jauh yang kah pegah yang kadang kejadian kah itu harus pun menyokong lagi yang katanya nyo urusan kah urusan lungguan menambah. Jadi karena yang pegah hanya saksi, maka yang kadang urus kembali. Nah, bahkan andai beda inang melekau ipegah ilakau dua ipegah dinang le dinang tan saksi là có pidan nyan to dengar yang dengar là kau andai pro pengadilan là có chik yang dengar ngakan promo nyampak jadi kesimpulan di menyohana tu dia urun pegahnya tetapi sama dengan yang kita kau pegang dipegang oleh kau dua tapi menyona urun yang pegangnya bisa terangkat menjadi saksi dalam agama. Ada di urun hadeh urun god ananya urun agam ananya dua draw yang berarti kaku lagenya teman wajib tu kau pengadilan ni yang pegang. Jadi menyona kesimpulan menyona saksi dalam pihak ketiganya tetap tadi lagi pegang lekau berpegang kepada kata-kata suami. Nalailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rondoan Saifuddin Adi dari Kampung Cedenau. Teman tanya Rondoan yang masalah perceraian tali isa. Abeh tidak jin wolo jin mengganti lo. Teman ulun lo nak tanya hukum Pak Gue apabila tali saya nyatakan mesti tamu wolo itu yang nyatakan ulun pun syarat-syarat yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Talia yang kai talia day bain ubra. Ya, ujung hana tempat
kemudian nikah kembali jihad. Nah, dalam Quran juga baru jihad hatta tangkiha zaujan ghairah. Baru jihad jinang yang kaluh datang le jimu idah le kabeh idah imidala kolain le makawin dengan kolain olehnya buidukul be sekedar kawin ya kawin la kolain le la kolainnya muhallil rukun guna wajib dinabda padahal sudah berdua. Ya, kali yang kawin lain, alenya buji dukul. Oh, kali didukul, kemudian idali kembali lela kolainnya. Dunia idali, ipu idali le atau idali kam. Le idali kabeh tidak. Baru dia nikah kembali dengan mantan lako pertama. Ya, menyo hana muhalil harpa, menyo kai tali baru dia nikah kembali dengan lakonya syarat buji mengkawin lain nilai tinang kalako inang. Inang buji mengkawin dengan agam lain dari oleh di mengkawin alanya buji dukul kali dukul lenyai taluk kali taluk perindah abe indah baru dia balik dengan lakopun ini dalam melom mereka. Jadi kesimpulannya begini, cara burung dalil leher berujud mengkawin dengan promonya benak bertepuk malakau lain dia. Hari ini benak nikah malakau lain, olehnya benak hubungan suami isteri, olehnya temaluk, lagi dia talak, olehnya iddah, olehnya berujud wong malakau pun dan lagi dia talak dia berukun. Tuan ada. Nyawa kalau di hebo juga, nyawa itu nama dari yang kadu hebo, yang tak agendakan nambah. Diagendakan nambah cuma malamnya, tapi apa-apa yang menurut jajak dalam pendapat tanya masyarakat yang tak utamakan yang sangat tanya butuhkan antara lain katanya masalah penceraian, dengan masalah media sosial dan termasuk kalangan-kalangan pengusaha orangnya atau kalangan-kalangan muda orangnya yang berusaha dengan transaksi uang digital. Maka untuk menjawab persoalannya nyo mandhebohnya kahit. Cuma nalhebohnya tergantung padanya yang pun dilawai kondisi badai. Punah dia dari ngabe dia bedanya punah dia dari ngabe lagi ada pengabang berdaya udah tidak ya. Nah, artinya hai dari ngode apalagi nyo masalah ilmiah berat. Kalau lagi dari ngadawa nalawa-lawa ilmu tadi. Jadi nabata menyonlang dunia pendidikan cuma butuh meminat ini. Nah, cuma adanya bina, alhamdulillah karena adanya rindu kepada ilmu-ilmu ini ada menjadi karena kan. Cuma di kehidupannya terkadang keterbatasan kemampuan adanya apalagi adanya tinggal diri dia. Jadinya memang tak nubat itu yang penting adanya mengheboh materinya mengantap buku dan wujud ke ilmu yang tak amalkan dalam kehidupan tanya sehari-hari baik kedua maupun kedua ini rasa yang lebih penting hingga untuk kedua hari ini menghadapi mengingat wadai kajilah leheboh tu hana bisa bahas hana pun tak minta kesempatan lain tak bergalam bergerak lebih banyak. Cuma jina pulang nak perayaan silahkan tak usah menyangkapi huruf temannya insyaallah tak usah wadai memang siap kita lanjutkan mengenai kondisi yang mungkin kata dari madan leheboh di dunia. Soalan tanya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mulia Abi Balubadeng dan Abi. Baju pertanyaan di luar tema karena masalah bukan obat ilegal. Dalam hukum yang disebut hukum harum arati, harum sifati, harum zati.
yang timbang hukum hasil penjualan obatnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya beo mereka nya kan arahnya kami berbeda, tapi nya kan yang tema ini pemateri yang tersiapkan budayanya Abah Helmi. Jadi nya kan bagaimana supaya mengarahkan jawaban ke Abah Helmi. Nah, karena ini kan berbeda kan. Nah, tapi yang maksudnya Abah Helmi. Jadi beliaunya yang tersiapkan untuk membahas masalah pun nanti jual beli obat ilegal. Jadi dia terasa. Persoalan obat ilegal. Putra ada obat ilegal. Ini yang pertama. Obat ilegal yaitu obat yang dilarang penjualan dan pendistribusiannya oleh pemerintah gara-gara obatnya merusak akal, menimbulkan halusinasi. Makna halusinasinya boleh mengatakan lagi orang ke om kosong yang ke om kosongnya nanti yang mana halusinasi ataupun menimbulkan ketagihan adiktif. Jadi ketergantungan. Jadi ini yang diken dengan obat ilegal. Maka dalam obat-obat ilegalnya, nah jenis dari obat ilegalnya jenis di narkotika golongan 1, nah narkotika golongan 2, dan nah narkotika golongan 3. Narkotika golongan 1 yaitu ganja, heroin, kokain, dan balung-balung bote. Jadi yang digunakan atau diizinkan oleh pemerintah sebagai bahan untuk penelitian. Jadi yang memang di stop hanya bukan membacuti kecuali untuk dalam rangka penelitian. Di luarnya mana? Juga dibukakan untuk pengobatan-pengobatan tertentu yang memang harus diobati dengan obatnya. Bagi contoh mungkin untuk dioperasi di bedah harus dibius ilegal. Ni anak bius itu yang diplak perut atau diplak lain. Jadi kena di luar, kena saja ini. Di luarnya ni dipakai oleh masyarakat, ni itu penyalahgunaan. Nah, golongan 2 daripada narkotika nyo dibolehkan oleh pemerintah untuk mengobati rasa sakit yang boleh dengan obat analgesik biasa. Obat untuk kadar rasa sakit biasa semacam asam mefenama yang tak hijau-hijau ini kita jadi boleh. Atau paracetamol, ini contoh demam ataupun sakit kekau. Yang obat anti analgesik biasa. Nah, sakit tertentu yang boleh dengan model paracetamol, contohnya itu bukan pengalaman itu. Balik namanya. Nah, belum sakit yang pernah lu rawat, sudah perlu-perlunya dan ke buah Allah, enggak? Nah, terus tingkat orangnya, waktu terus rumah sakit, dikun di dokter. Nyo untuk sementara sebelum tajuk tindakan pemulihan betul-betul dia ubah dari itu alternatif di nolong resep. Nah di jo resep yang jawab putih belum jawab putih rupanya itu ikut banget morfin, tapi morfin apa yang apa cuma itu kan dalam bentuk tablet karena pakai dulu dikorek dikorek Kabeh Pak Putih belum bisa kena Pak Dokter belum ikut le dokter ni kabeh nak dah harus tak supaya sabar atau mana dokter nak buka resep luar buka resep yang baik Pak Putih mau ke luar ni luar kamu yang minta beri ya jadi kan morfin yang golongan 2 narkotika termasuk dalam narkotika golongan 2 ya
puragun yang juga diresep oleh dokter dan uranya na kebetulan kali-kali yang tadi urojak kedua kebetulannya yaitu obat yang namanya tramadol. Tramadolnya belum buka kita itu obat belum terkelo. Oke? Jadi kuartelnya rupanya alhamdulillah Pak Putih tramadolnya. Lu tanya sama orang sakit, mungkin sering kan obatnya kan? Boleh anak jajan dengar dia, anak jajan dengar dia. Ini benar, cukup nyaman dia cukup mangan. Jadi pura-pura sakit ada pikiran tengok mana beban betul, kok mangan lah. Ya kan? Jadi ternyata obat yang hidupnya tramadolnya rupanya jenis obat opioid. Opioid yaitu obat yang menghilangkan rasa sakit, memberikan rasa nyaman dan lama-lama membuat ketergantungan. Obatnya membuat ketergantungan, arah ini merusak akal. Logika tulisan-tulisan para ahli ternyata tramadol dan napadukun nanti ternyata narkotika golongan 2. Narkotika apa? Makanya hari ini penjualan bebas. Nanti jual bebas harus narkotika dokter. Dan dokter juga akan diresepkan adanya kecuali kepada urut yang memang membutuhkannya. Yang kedua, yang obat untuk terapi di antara nanti kedua maknanya mana urut ketergantungan narkoba yang menurut ketergantungan narkoba dengan tingkat sangat tinggi yang di stop dalam nilainya itu bisa meninggal. Jadi shock tubuh harus dipukuli narkobanya, dipukuli hijau baju. Nah, kali kurung-kurung sampai itu gernya ada ketergantungan ini. Nyam narkotika atau perlarangan itu. Kan? Kemudian sabab itu ikut psikotropika. Nyam diambil narkotika loh. Beda dengan narkotika, hanya merubah perilaku pengguna. Maknanya itu hanya jadi ngomong. Psikotropika, psikotropikanya bisa jadi ngomong. Lagi contoh sabu, ekstasi, yang psikotropikanya nggak diatur narkotika loh. Ya, kembali kepada persoalan tentang melakukan perdagangan katanya. Jadi kepuluh bukan datangnya oleh. Ini ada doa kita. Yang minta tahu, sampai tak perlu hukum bak depan yang salah. Jadi kan singkat tentang karenanya tadi dua masalah membeli, lu baca tentang produk kita kepada pelunjuk. Hukumul ibtidai bil mukhaddirah. Hukum berniaga melakukan perdagangan dengan mukhaddirah. Mukhaddirahnya sesuatu yang dapat membuat akal kita fly. Apakah yang narkotika jenis 1, jenis 2 atau 3? Ini perdagangan di luar izin pemerintah, pemerintah penuh yang penyalahgunaan itu. Jadi yang kali ini sungguh menyibukkan diri oleh orang Muslim dengan menjual mukhaddirah daripada arak wal hasisnya ganja ataupun tanaman semacam ganja, apiun, wal kokain dan kokain dan sebagainya pada macam itu. Yang inti perbuatan yang dilakukannya di urun tersebut adalah perbuatan yang haram, meskipun yang pada penampilan adalah perdagangan sebagaimana dilakukan oleh manusia, diduga oleh manusia, lakinnaha tijaratun bi arwahin nas, tetapi menjual obat-obat yang dilarang tersebut yang dapat merusak akal tersebut pada hakikatnya adalah menjual nama manusia, menjual nyawa manusia. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Abdul Rahman yang pengarang fiqh al-Madhahibil Arba'ah kedua Al-Jaziri. Jadi yang secara singkat kan ya. Jadi hukum di melakukan penjualan obat-obatan yang akan dilarang di pemerintah gara-gara mengandung adiktif tentang menimbulkan ketergantungan yang hukum di haram. Awalnya hukum di haram, maka peng yang terdapatkannya adalah penghasilan dari buat haram. Ya, peng yang terdapatkan yang merupakan penghasilan dari buat haram, kakek perlu apa jo? Kita
dalam makna hadis kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuhnya dari harta haram maka api neraka berlimpah-limpah tubuh dengan ini. Namanya kira-kira. Jadi demikian yang bisa Alun sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi jelas kesimpulan ini ubena obat-obat yang terlarang karena mengandung kerusakan dalam pikiran atau dalam fisik tengok yang mengandung harium beliau pendi harium it nyemban deh kalau nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyo langsung mendam pertanyaan ini mungkin yang kedua. Terima kasih atas diberikan kesempatan. Nyo arahan pertanyaannya kepada Abi yang pertama, yaitu menyangkut masalah pernikahan, perkawinan. Letak yang kuno, sesi pertama masalah perkawinan. Yang pertama nikah siri, yang kedua nikah kontrak, yang ketiga perkawinan yang berlainan agama. Ini kami beri penjelasan dua bohal pernikahan kontrak nyo hukum di haram. Yang kedua pernikahan yang berbeda agama nyo tidak nanti, yaitu tidak dibenarkan secara hukum, tidak sah atau haram. Yang ini tandanya kembali perkawinan siri karena lihat terjadi pakar bukannya menyatakan informasi yang disampaikan oleh kepala Mahkamah Syariah Kabupaten Biren di Biren paling le perceraian masalah ciri-ciri paling le di Biren Kabupaten Biren nyo kira-kira lebih kurang itu yang kalau terjadinya perceraian Kabupaten Biren nyo dilandasi dengan pihak kedai nawi yang kedai gini ada kala letak urinam urinam yang selingkuh yang hinan terjadi bukan perceraian. Jadi sehingga bunuh kalau bukan bunuh perkawinan siri kadang-kadang kalibeh kepada lewok atau kurbo bahkan tak dimonggo kasih dimonggo karena yang diakui oleh pemerintah dan habok secara hukum di habok. Jadi yang ada di pemerintah yang kemudian terjadi jadi inti pertanyaan ini timbang hukum pernikahan sirinya yang pertama. Yang kedua pernikahan yang direbut inang inang mandang atau sehingga dilakoni macam tapi yang kasih kali menikah yang tiba hukum di menurut pandangan Islam. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi promo mantan dako kain kawin nah coba hukum di yang bergun nikah sirian, nikah yang hanya tercatat bak KUA. Nikah siri, nikah yang hanya tercatat bak KUA. Nikah sirian andai secara dan kunci pernikahannya sah dihula urang agam kawin kedua ini pun mendam kawin tetap botu ya menyobojak bakau abutnya itu surat setuju ini pun ini mama urinang dalake persetujuan kawan pabiku ini nagabi payah ngawinang yang menyetujui lakon kawin kedua boleh sampai kebetulan kayaknya. Nah, karena
hana persetujuan dari yang pertama menghantar pajak bak KUA menikahlah di rumah di kampung, tapi ya, yang penikah walinya yang sah. Ya, kemudian ada 2 orang saksi yang bersaksi. Ya, dengan lapat nikah yang sempurna. Di rukun nikah bali memboh lengkap. Syarat-syarat rukun juga sempurna. Ya, menikah di kampung, di rumah anak dekatnya pernikahannya sah. Kemudian nikah siri yang dijak bakal liar kadiun. Nyanyian menyejak bakal liar payak takalan nilai. Kadang-kadang sakit gejak wali-wali. Ya, wali gume kaki-kaki. Ya, penikah tu bakal diamkan tadi. Ya, inan kepetasi bakanya atau wakilah bak tungku kadiliaran. Ya, wakilah lewali yang jid wali. Ya, nasati yang jid kesati maka jid nikah. Kadang-kadang ya hana syarat iblung bakal dia yang menikah padahal ayah handem bakal handem karena itu hana sepadan hana tukubu yang menyelintu hana muka baha yang tak berangkaho iblung hantar kiri dekun nikah kiri dekun tapi hantar karena munyo yang dipinang inong yang manteng gadis yang meminang lintu yang sepadan yang haangu ba ayah da inong yati anak belakang munyo yang dipinang anu gadis yang meminang calon lintu yang anak sepadan di berendah dari nang yang haangu berdua ya haangu ya atau tidak berdua inang dan ayah dinang kadiut di ayahan yang monyo ayah gasih nang hopung jiplung bak waket dia meninggal iplung bak dilihat lebih dom yang menyelesaikan kejadian laganya kejadian nikah dirinya hampir nikah atau kemenang purmoh karena pun nikah atau tu limong ya nyan juga hancur purmoh karena hansa lebih dari put kecuali tak kebah ada kabon kalain tu tak kebahan kalain lom nyan juga nyan ban di pernikahan siri, pernikahan yang hanya tercatat di KUA. Kadang-kala nikah itu sah, kadang-kala nikah itu tidak sah. Ya, di karenanya, pada kejadian, kabarisa ini Kabong. Kanyan menikah laginya, andai terjadi persoalan itu, kami pak pengadilan menyohana tak isbat ile hatimong, payah tak isbat nikah ile baru diterima. Ya pengaduan. Kemudian yang kedua inang macam purmohok. Inang purmohok hansa jimija lintu lain meno nikah. Oh dia akan nikah. Hasil inang halil mengambil manfaat ba'adam halal intifak ba'adam maka manfaat akan kemilik berinang maka oleh nikah akan macam jut ijok manfaat lain
Ya, dengan syarat nikah maka boleh poligami. Boleh. Dia nikah dikukuhkan gemilik manfaat inam nyan hak intifak bainam milik tungguagam. Karena manfaat bainam milik agam hanya dijok manfaat le agam lain, maka tidak boleh poliandri. Poliandri dalam Islam haram, hansah. Poligami penjadian inang hanai milik hak intifak bagam yang halu jok manfaat. Maka bila agam yang jida sabon tu inang le inang pun be ya pedah kai jok la koke kon hanai jok karena hana bermilik dia baru pertama akan hak intifak yang halal mengambil manfaat, mengambil kesenangan pada suaminya, halal kemilik, maka mancam boleh ijok manfaat le inam lain dengan syarat nikah. Maka wate gun kawin dengan inam kedua anjir dia pedah le inam pun kajok la koke kon. Karena agamnya jid dimukongsi buat inam bak tabo agam. Tapi hadir dimukongsi lebih dari tabo agam bak tiga inam. Tapi beda-beda yang dilihat. Jadi kesimpulannya nikah dirinya mana? Menyongsip rukun dan syarat nikah. Nawali nakati baik ijab bakal dilihat atau kami hanabadi sah. Tapi menyohana zil syarat rukun nikah hansa. Artinya ijab bakal dilihat tanpa ada wali. Anehnya adapun urinan yang akan ada bahkan beda kenal ko tidak dengan tergesan dalam faedah yang hanjit mutawilain selama mantan lam idah atau mantan lam status promo anak kita lagi nyambang kesimpulan kah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan dulu bersama ini. Tanya BO gunakan urung agam ciri rumah. Nah, tanya urinyang ciri lato kibar itu. Nah, kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya mana mak betul kan? Pada dari betul yang nana urung agam menteri lato betul uragam menteri rumah. Dino kerja rumah, kerja bah pengaduan hingga istri lako di pengadilan nanti ya. Menyebutkan rumah, menyebutkan lako di rumah kata kita menjadi lako kan? Nyom dan bahan karena jawaban pun. Menyebutkan bah pengadilan gede, ada nama kait di surat akta cerai bahwa atas dasar sengketa yang terjadi maka talaknya menurut syarat tapi surat pengadilan sah dan jatuh talak dengan masa tempo setelah 15 hari nyom bujitri le pengadilan benar surat cerai tapi menyai rumah pun nyam mudah-mudahan karena betul hak kembali bauragam urina ada pribadi terlihat mendinut terlihat ini adalah tanya jawaban ini pasti. Bukan karena bukan jauh kita enggak, bukan enggak kohjan nengon enggak, karena jawaban benar, menyadari di pengadilan di bawah urina kaluna benar. Jadi lo perjelas, yang kami sampaikan di Abi, karena Abi dan nyokap disampaikan secara panjang lebar. Baiklah, jadi kesimpulan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lun berkuasa dari desa Melayu yang pore ulun kenyang Abi Sufi Purninang Dino Le Pasah Paduka Hukum
yang di pasar di Urina karena di Nodau gara-gara hanya televisi gak rumah lagi rumah lano saya buka pasar. Yang kedua sirolako alih ngani dengan permohonan dua lepet sehingga musibah lako ala bidangnya putus nanti tidur kerja sehingga lako angkurmu dia pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di yang pertama penuh urang inang ujak pasak suami. Nah, manno lagi yang disebut oleh tunku yang temanyang yang kerja pasak mantan kabuno dekat. Ya kerja pasak monyo pasak kesababji kasihan. Nah bibi napakah belum kasihan. Kesababji ngomong, kesababji lupa, kesababji anin pungkon. Yang pasanya kan sabab untuk heng rumodi karena motornya masa dong dapur. Mana kan? Ya, menyonya kan pasal tidak bak pengadilan karena nanti Yudit ngelakonya sabab anak mewah lagi rumah go. Nah, maka ia gugat di kan pasahnya yang cerai gugat. Nah, karena anak sabab pasah kan persoalan di pasah. Di persoalannya cerai gugat. Tadi bergabung. Kemudian yang kedua, lakon butuh alat kelamin nanti. Kali anaknya aku dua boh, budo ale pakai kaptu. Nah, tiba kan kahalu pali bergauli atau kan butuh kalimah. Ya, lima alat kelamin anin dihantili karena kalimah. Ya, kan anin tapi anin budo menyo anin budo halupa pasak teman menoi tenyuakam oh takalan bro dekahan mampudi be bisa kabedun menyenang hari kabar tapi dia juga tidak boleh. Ya, karena waktu meja pasah lupa pasah karena aninnya kan anin pun kon menyo anin pun kon belum pernah tangguh digauli ya pi menyo anin udo lupa. Nah, di karena anjir meja pasah ya be jerat hatinya menyari kabar kaku tak boleh undang. Nah, supaya berut urut binang lah mati ya. Memang harus sabar. Tak pula. Berasa kat jawab ya pula. Insyaallah dengan berseberangnya belok kan. Maklumat nya mengingat hadai video bedanya dua tema dua materi yang kesiapkan dan kesiapkan. Cuma mengingat botenya tak 12 kan. Mungkin ini kita bahaskan heboh tu. Mungkin itu mudah-mudahan dalam nama Allah penyamu temanya akan diselesaikan dalam untuk kegiatan datang. Cuma jenatanya tema-tema yang mungkin kan adanya persiapkan dan diajak pendapat menang tu kan.
putih katanya orang yang mana-mana kau berpegang hana kau berespon hana kau ngaji tanya insyaallah bersiap berjawab dalam bentuk penayangan nanti baca menteri kan jendoh. Nah jadi ditanya ni persoalan lagi antara lain masalah fungsi dan wakaf yang dia difungsikan karena mengingat lebih bermanfaat atau lebih produktif. Nah izin. Nah menasib masalah guna kabotu mengirim melalui rekening zakat tijarah. Nah, kapan kami yang ke? Nah, jadi mana kira-kira? Jadi nyojit cuma yang hendak boleh walaupun hendak bahas tapi judul yang kami sudah siapkan. Nah, be aja Nabi hadap. Jadi nyojit untuk Tungku Ulul. Ulul Azmi dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Tuhan pemulia, abi-abi dan guru-guru yang mengandung. Yang pertama sekali ingin Tuhan temannya sebuah pertanyaan yaitu kepada Abi Sapriyadi menyangkut uang digital. Ada kalanya seperti yang Kak Abi Pegahuno memang hinan negara, kemudian hinan penipuan, kadang-kadang riba bahkan ikrah di sana. Jadi apabila urun memang karena hasil daripada pen uang digitalnya kalau pakai yang kiban tobat bagi urunnya ya. Olehnya izin tanya cik sabuh pertanyaan ketiga itu kepada Abah Helmi menyangkut pulau barang harum. Mungkin yang sifatnya memang ada dalam Al-Quran cerita harum. Tiban hukumnya apabila kada depu di kalangan kedanyo na urang-urang yang kana gebublo obat harum. Geduk di kedai kopi, gepedaba kue, gepedaba i, cok le kedanyo cik baju je jika kebayi gonya. Tiban hukum. Olehnya memakai pen urangnya kadang-kadang nah urun yang tujuan caleg segala macam mengikat urunnya kiban hukum cik. Olehnya sabah tu yang mungkin penting yang lunduan tanya Mbak Abi Sufi dino na gura-gura tanya mungsi dan guru mengampung kadang-kadang pada pimpin sama dia ada pulung sembahyang nyampak takut qauluhu ta'ala afdalul dzikri yang kata boh. Olehnya qauluhu afdalul dzikri, olehnya afdalul dzikri fa'lam annahu. Yang kira-kira dah yang lebih sahih. Mungkin yang dapat tuan temannya dan tuan jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya betul orang Anda. Jadi kan yang dijawab dua buah budaya. Nah, yang pun adalah masalah uang yang telah terjadi transaksi uang digital. Kenapa terjadi hangka kepada baku? Kenapa? Yang kedua mengenai pen yang karena dimiliki oleh urun ataupun yang buat harum tapi dabalnya atau transaksi dengannya atau amalahnya hukum. Kenapa? Nah, jadi kepada Permami Sabit. Sebenarnya kita simak penjelasan dari Abah Nuh, mereka terjawab sesuatu harta yang terhasilkan daripada yang tidak sah secara hukum maka tidak sah dimiliki, kan? Tapi tidak sah dimiliki harus dikembalikan, kepada yang memiliki soal pemilik ya dikembalikan soal pemilik. Tapi yang hanya terusol tambahan ilmu, cuma kita tadi menjelaskan apa sih kepada Baitul Mal, kepada lembaga otoritas, lembaga yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima harta yang tidak ada pemilik. Jadi dalam halnya Baitul Mal, yang lembaga otoritas yang diciptakan oleh negara untuk menerima segala bentuk harta. Jadi punya tajuk langsung ke maslahatan umum terkadang dipikirkan money laundering, pencucian uang. Orang pikirkan kai tumpeng hanari di masjidnya, di masanya, begitu lalu macam-macam.
dari copeng, dari hana ini untuk menghilangkan fitnah yang terjadi, maka uang itu diserahkan saja ke Baitul Mal, lembaga keuangan negara. Jadi mereka yang akan mengelolanya dan menyatakan bahwa hukum negara menyatakan pakai kedua itu dengan tajuk sedekah-sedekah pengen hal ini yang dijerat dengan jeratan pasal matikan ini. Jadi mereka menurut untuk lebih aman, harta yang kata cok dan hasil harganya kembalikan kepada keuangan negara Baitul Mal. Jak pegang nyepeng dari hana umumnya menunjuk ke negara, terserah hukum negara lebih pada itu Baitul Mal kemaslahatan mereka. Dewasa lainnya. Mungkin tambahan dari apa yang tadi sampaikan yang abang dan mereka. Yang kedua, baik, terima kasih Bu. Urang yang dalam kekuasaannya na pengharium, na mataharium karena muamalah harium. Dino ke transaksi dengan danyo atau ke bermuamalah dengan danyo, baik jual beli, sedekah, hibah dan segala macam, ataupun dua bawa rupiah kalau beli danyo, nyo boleh kita terima atau menjadi. Nyo kembali deh, na yakin tu ada yang dijuk danyo yang kita harium nyanyi. Menyakin tu nyanyi harium kita harium yang dijuknya, hana apa tak positif thinking, you know. Jadi nyan harium tak terima danyo. Apakah tak terima dalam bentuk beri ia danyo, dijuk sedekah danyo, atau tak terima sebagai harga daripada barang yang tak ulung katanya. Nyan ni tok-tok harium terjadi. Tapi hana yakin tu nyanyi harium. Hana yakin. Sebab mana beli contoh kan, tiganya ada buat penjualan obat ilegal. Tapi bantar guna orang kan paling pada dan ada bolehnya padanya jadi pak tukang pur itu tukang blow pada ini. Nyatanya adalah untuk bisa terang bahwa pen yang diberi dia dengan malamnya kadang pen paling menurun. Nyanyi lainnya karena anda yakin itu 100% di akannya negara dia tak mau malam, dia tak terima. Nah, mencontoh semua yakin di bawah. Ikut tanya transaksi, ikut tanya transaksi balu-balu di laptop dan tak hidup ulai jopeng juga nyatanya itu tujuh misalnya ke tukang mekat untuk bayi pemerintah yang boleh bayi termasuk ia tanya umpamanya, yang yakin tak tahu yang mana yang mana yakin, hana buku dia muamalah. Nah, demikian saya jawaban dari luar. Jadi kan, alhamdulillah, nyo dapat kan hotel kan, nak ketemu hotel. Jadi idenya karena gue idenya yang kegiatan dengan berbagai macam kegiatan ilmu, yang wajib sama dengan apa? Nyo tak upahkan tempoh 12 lewat 20 menit gitu. Enak dah, karena mengingat idenya pertanyaan yang kuno. Jadi tolong. Yang boleh bacaan waktu dipuput tandil ngau rengken afdalu dikri fa'lam annahu la ilaha illallah ngau rengken fa'lam annahu la ilaha illallah ngau renglai qauluhu ta'ala afdalu dikri fa'lam annahu la ilaha illallah yang dia ke masalah yang betul itu yang salah tahu yang berbeda menang kan lalu menyo yang baca udah mumpung pandai itu menyo yang baca udah mumpung itu i'rab kada tu kabar nyan pandai tu menyo yang baca hana hukum dan asai makai baca pandai kada
Ya, namanya urang baca, urang hana pemerah, tapi kenyan diikut potarikat yang oleh potarikat laginya yang dijagakkan kenyan. Yang juga betul ya. Di persoalan daerah. Nah, jadi menyaikun qauluhu ta'ala afdalu diberikan kabar. Qauluhu nya kemutada nya kia tetap dalam Quran boleh tidak. Nya salah. Menyo qauluhu ta'ala qauluhu nya kemutada fa'lam dua. Fa'lam annahu la ilaha illallah nya ke kabar. Afdalu diberinya mubtada yang lain kabarnya hanya disebut maklum atau kubur. Nah, menajib afdalu diberi fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, menyo afdalu diberinya afdalunya ke mubtada. Fa'lam annahu yang kabarnya karena alam hadis yang alam hadis afdalu dzikri la ilaha illallah yang afdalu dzikri ke mubtada khabar di mufhum dengan fa'lam annahu la ilaha illallah berubah yang menyolehnya hanya masalah di fa'lam annahu kan itu kabar afdalu. Nah, fa'lam annahu itu kalam lain. Ya, fa'lam annahu dalam Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, jadi be barakat tapi salah. Ya, mungkin andai urang memulai dengan qauluhu ta'ala afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah berkata kepada cakalan nilai urang betul ngomongnya betul di Quran betul di hadis betul di betul di antara bangsa maka beda salah apalagi antara kalam dengan kalam itu tengok dia tersebut jumlah mukaratan boleh. Ya, jadi yang penting yang membaca itu kan ada nilai, ada gure itu tarikat yang kejuk, yang keijazah di tarikat, atau itu berdasarkan diketahui akan Arabnya karena dituri yang hadis yang ayat maka waktu ini Arab manusia. Ya, mana betul Arab betul, mana salah Arab salah. Ya, yang bahasa Dayak betul ibu. Bahasa Dayak betul. Mam yang ada pun tidak ada yang udah. Tadi Dosa jelas. Coba pun ada. Beda-beda main. Kan, nyokan pertanyaan ini yang menyangkut materi yang kira-kira hana bahasa, ada yang hana mudzakarah. Nah, yang tanya, coba. Nyawa tanya kedua, setengah tahun bukan selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lun Nasir dari Jadunong, mungkin kadang yang terakhir pertanyaan dari Lun, tapi dari Cimuna bertanya. Yang kedua nanti abi-abi yang di Guluan, nyolong pindah bab bacun, Lun pegah sebuah kejadian bahwa kejadian di Nanggero persoalan harta wakaf. Nah, daerah lu bah in menatap kalau untuk masjid
nyo pakiban hukum idam ke masjid dan pakiban hukum idam ke umat yang duduk ke masjid. Dan yang pun yang kedua nyo bak masjid lu ikamo wate awai melake tembangan lu runjuk semen sementara di nona semen modua libero bak masjid kamu sang hanapat hat tebuk sedangkan biaya lain cukup tajai berdeh. Nah cara yang waktu yang kai waktu ke masjid kamu pergunakan ke biaya yang kamu berdenya, namun adanya tak bagus bergizi tapi kan dengan semennya nyaman. Jadi banyak hal bahwa TPN. Terima kasih atas kesempatan yang menentuan berganyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang masalah. Di yang pertama tanahnya diwakaf jumlah tanah diwakaf ke Melasa tanah atau Melasa. Persoalannya tanah yang diwakaf untuk tugas Melasa atau Melasa hasil wakaf dirubah ke masjid. Kan Melasa yang dirubah ke masjid kan? Jadi tanah yang ada tanah itu diwakaf untuk membangun menasa bak tanahnya. Di tanahnya diwakaf untuk membangun menasa. Kemudian bak tanahnya hanya bangun letak. Dibangun letak. Oh iya, leh dibangun melasa, olehnya ilah melasa. Bak tanahnya menyebut masjid. Padahal tanah itu diwakaf oleh orang yang wakaf untuk tugas melasa. Menasa melasa manfaat lebih umum, lebih luas. Jom melasa JGE urina muhe. Urina kuto jom melasa anda diperik najis ngadosa yang hantapan ngantap pertama dalam masjid. Maka diwakaf oleh orang wakaf untuk membangun tempat yang manfaatnya lebih luas daripada manfaat ke masjid. Walau manfaat masjid yang ana luas nilai lebih ada. Ini persoalan nilai. Persoalan dia dipakai diwakaf oleh orang wakaf untuk membangun tempat yang pemakaiannya lebih luas. Tak pakai dia pakai walau ke orang yang tengah tol. Jadi tak pegat ke masjid, maka tak manfaatkan untuk membangun tempat yang manfaatnya terbatas, tidak lebih umum. Maka dengan ketentuan urang wakaf kasalah lagi mengetut urang wakaf, maka buat tengok salah karena kau menyalahi dari ketentuan urang wakaf. Maka gino kata pegat bak tanah yang
bak tanonya kata pegat masjid teman ke masjid jut nah hai ke masjid puan jut man cah yang dia ke masjidnya ke bangunan tanoh hanaruh tanoh kon masjid yang masjidnya ke bangunan andai bangunan tapeh gadah masjid karena tanohnya menyo takut paling dia takut pinjaman dipinjam dipinjam untuk dibangun masjid nyan ke masjid jiutnya ke bangunan tetapi danyo kasalah daripada ketentuan si wakif karena diwakif diwakaf untuk dibuat bangunan yang manfaatnya lebih luas maka menyalahi dengan ketentuan wakif salah mas ke masjid dia kalau ada pegat dia ke masjid nah ke masjid dia bila kalau ada pegat ke masjid nah dia nyan ke masjid tetapi buat saya salah nyan monyo memang na diwakaf nah kalian lafai wakaf karena itu kejadian dalam masyarakat nah kadang waktu diwakaf satu ada dua wakaf nah monyo hana lafai dia wakaf kai lafai kan kadang jinit han man monyo niat karena mendung dia kemudian yang kedua sumen wakaf kok sumen yang email masjid sumen atau DO ya oh beda yang diajuk DO nya jid wakaf menyejut DO tumen wata maknanya diwakilkan bagi pengurus untuk gejacok tumen yang bak DO nya bak toko kemudian getajail gepujut tumennya wakaf ya gejacok gepujut tumennya wakaf maka oleh penitia dia diajak tumen matoko bubol lo kuno ketajain lo jadikan tumennya wakaf orang yang menyerahkannya kepada nyo masjid mengenai kajian pada wakaf dia wakaf hotel kajian karena diukan wakaf nah waktu itu dalam dia wakaf apabila tumen yang kali diacoknya hanya ditajai lom maka dalam dia wakaf urung yang wakaf dalam dia wakaf sementara masjid hanya butuh lemen sementara masjid hanya butuh lemen ya apabila urang yang yuk mantong katanya mau urang yuk nyo nuyu yang yuk padung temen putupa temennya ngalain yang dibutuhkan di masjid nah menyo itu gahir kakun ya tukar menyo itu dah baik dia ya menyanjir pancaptam nah jualin ngoperlet main nah karena diamanah no buat aja cok tumen atau kau yang kata dia atau kau diamanah untuk jatuh tumen kalau dia cok kalau tak kajian
menyemenan kajian wakaf pakai anak tempat deh bak masjid karena masjid dah selesai hijau guna untuk bangunan masjid kan untuk kemaslahatan dan kemaslahatan tidak boleh kita berkelahi ditentukan khusus ke masjid maka menyo di masjid neo hanapat pakai kalian masjid lain yang tau neo napa pakai menyo nak jok kemenyan jok apa di atrago bet tanya uruh lagi hawado atrago lagi tugah lego tugah hujung diu yang jok bertumen tak jok maka tumen dikala tumen hana butule tanya mapoy karena golong na tumen golong tajil ya mapoy apa antol ini dia chip asai dua kah ada tu tiap dosen tablo kui tunan lot tem itu kasih bot dia tablo terkait belum jadikan ini wakaf orang yang membayar harganya atau orang yang menyerahkannya sesuai dengan kasatnya masing-masing ke masjidnya apa dah nyaman teman andai kan dia andai do karena do teman ya teman hanali perle urang tanda depan teman hanali perle urang pindah tado depo ji hijau teman diwakilkan matanya buat teman ya urang pindah tanda depan nyan pakiban ya pakiban dia tak ke amanah bob ya maya tanya kalau hidup ke amanah bob mak pakiban cik lagi kali kata ilmu ya poin namo tumen hari berle hana hidup dulu tumen ya hidup mesti yang tahu yang macam dibutuhkan tumen pegahnya amanah urang guyup pujian wakafnya ya laginya yang bebek selamat ya bet kayak buka atrago lagi keinginan urung bet terdak ya mbak menurut lo lagi bet dan urung bertuah lagi jadi sesuai dengan perbuatannya maupun dengan kondisi gure-gurenya kan dengan berbagai macam aktivitas dengan menasib lagi abah ini malena kedua jadi tak kumadano memang ada sedikit yang belum dibahaskan tapi mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan oleh gure-gurenya akan menjadi ilmu yang berguna dan insyaallah akan menjadi pegangan dari masyarakat untuk bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik selaku danyo tokoh-tokoh masyarakat selaku pimpinan-pimpinan masyarakat ataupun danyo secara umum daripada seluruh warga yang ada sekitar masjid ini. Jadi hanya demikianlah cuma hanya berpegang bahwa bahwa yang malamnya alhamdulillah kitanya sudah selesai cuma mungkin berbeda dari programnya informasi baik informasi yang kami bebas pandu kan yang pun adalah direncanakan yaitu ayah danyo yang cenderung olehnya Nabi dan manusia bahini cuma ayah berikan maaf dan kirim dari madum dengan lafaz assalamualaikum dikarenakan beliau tidak bisa hadir karena kondisi yang kurang sehat yang tidak memungkinkan dengan menghadiri acara danyo maka untuk menggantikannya yaitu danyo lagi kehormatan daripada programnya nanti beliau yang sabancit lagi beliau insyaallah sudah bisa menjawab berbagai macam persoalan yang danyo sediakan Mabridi dan alhamdulillah selesai. Jadi kamu ada penitia mewakili daripada berbagai macam elemen yang karena yang tak terbentuk
Nyo kamu punaji kami mujak bak mandum-mandum gure-gure nyo kasiap cuma ayah berhalangan. Nah, bentuk mana kesamji kan? Hanya dijaga di, nah dipegah nyo ibu buat je. Nah, kemenan tu kan? Jadi nyo kamu dah kemah. Ke unsur kesengajaan, tapi informasikan mana tak bolehkan. Memang ada komunikasi, ada lagi pendapat dan alhamdulillah mandum gure nyo na ote. Cuman ayah yang memang keadaan dengan sakit, yang sakit dengan mungkin hadiri kanyo kamu dan ayah menjadi amriatan. Jadi hanya demikianlah yang bisa tanya hadir tambah malamnya. Insyaallah nyo adalah sebuah muzakarah yang menghasilkan kepastian ilmu bagi danyo untuk bisa diamalkan sekaligus bisa sampaikan kepada guru-guru lain dalam rangka danyo untuk melaksanakan atau menindaklanjuti persoalan-persoalan dengan masyarakat. Jadi Ulun Tuan selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan daripada tutur kata Ulun Tuan atau tingkah laku Ulun Tuan selama memimpin acaranya, dan terima kasih atas segala perhatian yang lagi berupa kait dengan saharu lagi saharu dan seluruh panitia acara muzakarah malamnya mengucapkan ribuan terima kasih atas pengorbanan semua elemen masyarakat, baik kaum ayah dan seluruh warga masyarakat di sekitar atas terlaksananya acara muzakarah yang tanya lakukan pada malamnya. Al-Salam hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا يا الله في حياتنا وعند موتنا وبعد موتنا يا رب العالمين واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم افتح لنا أبواب العلوم كما فتحتها لعلمائك العاملين اللهم بارك لنا في علومنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أقسابنا وبارك لنا في أموالنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم.